Sahabat terbaikku memakai fotoku untuk menggoda profesor buat berebut kuota S2. Bahkan dia menjebakku sampai bilang, aku melahirkan diam-diam di kamar mandi. Dasar kurang ajar. Ini buktinya kau menggoda suamiku. Sayangku, mau lihat foto baru yang baru saja kuambil? Kau pasti suka. Temui aku di tempat biasa malam ini. Aku beli banyak mainan yang kau suka. Wang Xueming, aku hamil. Kalau kau tidak mau istrimu tahu, tidak mau aku melahirkan anak ini, transfer 50.000 yuan, dan kau harus merekomendasikanku untuk kuota S2 itu. Aku tidak menggoda suamimu. Aku dijebak. Cukup, Shuman. Buktinya sudah ada di sini. Mau menyangkal apa lagi? Shuman, tak kusangka kau bisa bersikap polos di depan umum, tapi di belakang, kau begitu tak tahu malu. Kau pakai foto seksi untuk menggoda Profesor Wang Xueming, menipunya untuk uang dan perhatian. Bahkan mengancamnya dengan kehamilanmu, supaya dia merekomendasikanmu. Sekarang buktinya sudah jelas. Kau masih tidak mau mengaku, kau nggak tahu malu. Tidak, semuanya. Dengarkan aku. Anak ini bukan anakku. Chen Xian baru saja melahirkannya di kamar mandi. Dia yang menjebakku. Baiklah. Men, apa yang kau katakan? Kita yang melakukan kesalahan besar. Kenapa engkau malah menyalahkan orang lain? Suman, jangan terlalu emosi. Apapun yang kau rencanakan sekarang, jangan sakiti anak kita. Bagaimanapun, bayi ini tidak bersalah. Kenapa? Kenapa kau harus menjebakku juga? Kenapa? Kalau begitu, katakan padaku, apa salahnya aku menyukaimu? Kenapa kau terus-terusan menolakku? Tapi Suman, kau tahu tidak? Saat Chen Xian menambahkanku pakai akunmu, kau tidak tahu, aku senang sekali. Aku benar-benar mengira itu kau. Tapi setelah kami pesan kamar di Hotel Xingji, aku baru sadar itu Chen Xian. Tapi sudah tidak apa-apa lagi. Apa yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Apa? Pak Wang, kenapa kau di sini? Belakangan ini agak dingin. Aku datang untuk mengingatkanmu. Untuk pakai baju yang lebih tebal. Kaos kaki yang aku berikan kemarin itu yang berbulu. Kenapa kau tidak memakainya? Pak Wang, aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Tolong jaga sikap. Baiklah. Aku tahu kau punya harga dirimu. Aku tidak makan memaksamu. Jam 10 malam ini di Hotel Qingcheng. Aku akan menunggu. Sekarang aku mengerti. Pantas saja kau terus-terusan melecehkanku tanpa alasan. Ternyata Chen Xian yang menggunakan fotoku untuk menggodamu. Jadi, anak ini adalah anakmu dan Chen Xian. Kalian berdua bekerja sama? Tapi sekarang sudah terlambat untuk menyadarinya. Suman, hentikan ini. Berbuatlah baik demi anak kita. Berhenti menuduh orang lain secara tidak benar. Wang Xueming, kau brengsek. Aku istrimu. Kita sudah menikah lebih dari 10 tahun. Tapi pernikahan ini hanya tinggal nama sejak kau didiagnosis mandul. Benarkah? Hanya karena aku tidak bisa punya anak, kau selingkuh dariku? Hubungan pernikahan kita selama 10 tahun. Aku merawatmu selama 10 tahun. Apa itu semua? Apa kau benar-benar akan menceraikanku demi selingkuhan ini? Cukup, Zhou Yunxia. Aku tidak akan mengizinkanmu memanggil Suman seperti itu. Berhenti. Tidak, bukan seperti itu. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak bersalah. Berhenti menjelaskan. Tidak ada yang akan percaya padamu. Salahkan dirimu sendiri karena mengambil jatah lulusanku. Jadi, aku harus mengatur semua ini agar kejadian ini diketahui seluruh sekolah. Agar reputasimu hancur. Kau menggoda suamiku. Kau menghancurkan keluargaku. Kau merusak sisa hidupku. Shuman, aku akan pastikan kau mati. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Tidak takut aku akan membongkar kalian? Membongkar kami, kau tidak akan dapat kesempatan. Aku akan gunakan kematianmu untuk menjebloskan Zhou Yunxia ke penjara. Lalu Wang Xueming dan aku bisa bersama secara terbuka. Hahaha.
Ah, Hei, teriak-teriak apa? Kau harus bayar. aku telah terlahir kembali. Aku kembali ke 1 jam sebelum Chen Xian melahirkan di kamar mandi. Hei, hei, kau baik-baik saja. Tidak, aku baik-baik saja. Kalau kau baik-baik saja, buat apa beli pembalut sebanyak ini? Di kehidupan sebelumnya, ketuban Chen Xian pecah saat dia di kamar mandi. Dia segera melahirkan. Aku tidak sempat beli pembalut nifas. Aku cuma bisa pergi ke toko-toko dekat kampus buat beli pembalut buat keadaan daruratnya. Tapi dia malah mengkhianatiku. Kali ini, aku tidak akan berhati lembut lagi. Aku akan pastikan semua orang tahu ini anak siapa. Chen Xian dan Wang Shuming akan menanggung akibatnya. Aku tidak butuh pembalut ini lagi. Apa kau punya kamera yang bisa disambung ke ponsel buat siaran langsung dan juga cukup kecil buat disembunyikan di gunung? Buat apa? Rekam diam-diam. Anak muda zaman sekarang segila itu ya. Tapi kau datang ke tempat yang tepat. Untuk peralatan tersembunyi macam ini, aku memang punya. Ini dia. Wah, penyiar ini gila ya. Dia malah siaran langsung kamar mandi cewek. Gila juga, keren. Konten kayak gini bisa kita tonton gratis. Pas banget. Chen Xian, biar seluruh internet lihat sifat jelekmu. Ah, 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 ah. Kenapa lama banget beli pembalut? Aku sudah melahirkan, kau baru datang. Ah, apa yang kau lakukan? Kau tahu persis apa yang aku lakukan. Jangan kira aku nggak tahu rahasia di ponsel ini. Kau pakai fotoku buat menggoda pria yang sudah menikah. Kau kira aku tidak tahu? Berikan ponselnya. Apa yang kau katakan? Lepaskan. Jangan sakiti bayinya. Hei, Pak Han, terkait rencana perluasan kampus barat semester depan, kau pasti sudah punya pemahaman tentang itu. Sekarang tolong tinjau rencana perluasan yang detail. Wang Shui, tunjukkan rencananya. Wang Shui. Maaf Pak Han, ini asisten baruku. Dia masih dalam proses membiasakan diri dengan pekerjaan. waduh. Tunggu. Jangan kau tutup itu. Ini bencana. Penyiar zaman sekarang sudah tidak tahu batasan. Mereka malah menyiarkan langsung sahabatnya melahirkan. Penyiar itu menjijikan. Ini dendam apa? Mau menghancurkan hidup sahabat sendiri? Ini rencana yang mau kau tunjukkan? Ini. Mahasiswi memalukan ini dari jurusan mana? Cari tahu sekarang juga. Chen Xian, bukankah kau harus beri aku penjelasan? Penjelasan? Karena kau sudah tahu segalanya, tidak ada lagi yang bisa kukatakan. Aku cuman pakai beberapa fotomu, tidak perlu berlebihan. Salahmu sendiri karena lebih cantik dariku. Kalau tidak, Wang Shueming tidak akan tergoda. Kau ini masih manusia apa bukan? Kau tahu, Wang Shueming itu sudah menikah. Tapi kau malah menggoda pakai namaku. Kau bahkan tidur dengannya dan punya anaknya. Apa kau berencana menyalahkanku kalau masalahnya terbongkar, hah? Tentu saja tidak, Man. Meski aku pakai fotomu untuk menggoda Wang Shueming, kami sudah ketemu langsung. Dia tahu yang berbicara sama dia bukan kau. Setelah lebih dari setahun bersama, kami sudah punya perasaan yang tulus. Kalau tidak, kami tidak akan punya bayi ini.
Tenang saja, Man. Mulai sekarang, apapun yang terjadi, itu urusan dia dan aku. Tidak ada hubungannya denganmu. Aduh, sudahlah. Man, tolong gendong bayiku ya. Aku mau balik ke asrama ganti baju yang bersih. Ya? Nanti aku ambil perlengkapan bayi dan bawa bayi ini ke rumah sakit untuk periksa. Chen Xian, dulu aku percaya omong kosongmu dan akhirnya terpojok di kamar mandi oleh dosen wali tanpa bisa membela diri. Kali ini aku tidak akan tertipu lagi. Schumann, Man, sahabatku, aku sudah menjelaskan dengan cukup jelas. Kenapa kau masih marah-marah? Aku mohon. Chen Xian, jangan kau teriak-teriak padaku. Kalau kau benar-benar sahabatku, kau tidak akan diam-diam mengambil foto pribadiku dan melakukan hal seperti ini. Chen Xian, apa kau sudah gila? Man, aku tahu kau tidak akan mengecewakanku. Man, bisa tolong pegang sebentar? Aku ambil perlengkapan tidurnya, langsung balik. Chen Xian, aku benar-benar melebih-lebihkan moralmu. Aku tidak menyangka kau bisa serendah ini, cuman supaya aku yang urus bayinya. Untungnya aku lagi siaran langsung. Mari kita lihat bagaimana kau mencoba menjebakku sekarang. Ya ampun, ini sudah berbalik. Jadi, yang menjijikan bukan si penyiar, tapi Chen Xian ini. Gila banget, dia pakai nama si penyiar buat goda profesor yang sudah nikah. Licik banget orangnya. Hati-hati sama yang disebut teman. Benar. Dosen wali, cepat. Schumann, buka pintunya. Schumann, kau sudah gila. Buat dapat kuota S2, tidak cuma sembunyikan kehamilanmu. Berani-beraninya kau tinggalkan bayinya di toilet. Kau tidak manusiawi. Buka pintu ini sekarang juga. Man, maafkan aku. Aku yang panggil dosen wali. Bayinya baru saja lahir. Dia perlu pemeriksaan lengkap. Kau tidak boleh korbankan kesehatannya cuma buat egoismu. Schumann, buka. Santai saja, jangan menakuti bayi Chen Xian. Maksudmu bayi Chen Xian? Man, apa yang kau bicarakan? Aku bahkan belum punya pacar. Bagaimana mungkin aku punya bayi? Schumann, berhenti membuat tuduhan liar. Kalau bayi itu bukan milikmu, kenapa kau gendong? Kau mengunci pintu. Kau cuma takut kami tahu kan? Gadis suci kampus apanya? Menjijikan. Di depan umum kau bersikap polos, tapi sebenarnya jahat sekali. Kau tinggalkan bayimu di kamar mandi demi dapat kuota S2. Tidak takut dia kedinginan atau terkena infeksi? Bagaimana bisa kau sekejam ini? Diam. Siapa yang membuat tuduhan? Aku mengatakan yang sebenarnya. Baiklah, semuanya. Man baru saja melahirkan. Dia masih labil secara emosional. Saat ini, dia sama sekali tidak boleh diganggu. Kalau tidak, dia bisa panik. Kita coba lebih pengertian. Lagi pula, bayinya masih kecil. Dia butuh ibu di sini. Chen Xian, kau. Yu Yao, kau dan aku sama-sama teman sekamar Chen Xian. Kita tinggal bersama setiap hari. Kau katakan, ini bayi siapa? Hah, aduh, men, tenang dulu. Aku bisa buktikan. Bayi ini adalah milik Schumann. Yu Yao, kau. Gimana bisa kau berbohong? Meski Chen Xian tidak tunjukkan kehamilannya, dia tidak bisa sembunyikan dari kita. Apa yang dia berikan padamu? Kenapa kau bantu dia menjebak aku? Man, kapan kau mau berhenti? Aku akui anak itu punyaku. Puas sekarang, bisa kita bawa bayinya ke rumah sakit? Kau... Sekarang aku mengerti. Yu Yao, aku ingat kau selalu pelit. Kau tidak pernah makan di luar. Sejak kapan kau bisa beli barang mewah? Tas dan jam itu. Tidak murah, kan? Bukan urusanmu. Aku tahu Chen Xian yang belikan buat kau. Makanya kau membantu dia memutarbalikkan fakta. Tapi apa kau tahu? Uang yang dia berikan itu dari menjual fotoku? Man,
Apa kau beneran mau mengorbankan semuanya buat kuota S2? Bahkan pertemanan kita bertiga selama 4 tahun? Kenapa? Apa yang pernah Yao dan aku lakukan kepadamu sampai kau fitnah nama baik kita kayak gini? Nama baik? Kau berani sebut kata itu? Cukup, hentikan omong kosongnya. Katakan siapa ayahnya sekarang, dan akhiri sandiwara ini. Kalau tidak, lupakan sekolah S2. Aku pastikan kau kehilangan status mahasiswa. Aku berani katakan. Tapi kalian berani dengar? Kenapa tidak berani? Aku penasaran pria buta macam apa yang mau sama wanita jahat kayak kau. Karena kalian penasaran banget, aku akan kukatakan ayahnya adalah Wang Shueming. Apa? Ya ampun. Bukannya Profesor Wang Shueming sudah punya istri? Bukankah dia sudah menikah lebih dari 10 tahun? Dia malah selingkuh dengan Suman. Pantas saja dia diam-diam melahirkan di kamar mandi. Jadi dialah selingkuhannya. Dia malu. Jangan buru-buru menyimpulkan sebelum tahu kebenarannya. Sudah kukatakan sebelumnya, bayi ini adalah milik Chen Xian. Dialah yang menggoda Wang Shueming. Man, apa salahku padamu? Sampai kau begitu membenciku. Seberapa rendah pun diriku, aku tidak akan pernah menghancurkan rumah tangga orang atau menjadi selingkuhan orang. Dosen wali, semuanya kalian harus percaya padaku. Aku difitnah. Profesor Wang. Benar-benar Profesor Wang. Siapa perempuan yang bersamanya itu? Itu istri Wang Shueming. Tapi dia jarang datang ke kampus kecuali ada masalah. Jangan-jangan dia datang untuk menghadapi selingkuhannya? Wang Shueming. Waktu itu, kalau bukan karena kau bersekongkol dengan Chen Xian memfitnahku, mana mungkin aku sampai dipermalukan begitu rupa dan akhirnya ditabrak sampai tewas oleh istrimu. Semua rencana licik itu, hari ini akan kubalas 100 kali lipat. Shuman, kau terus bilang bayinya bukan milikmu, bahwa kau bukan selingkuhannya. Berani tidak kau ikut aku untuk berhadapan langsung dengan Profesor Wang? Kenapa tidak berani? Baik, ayo pergi. Wang Shueming, sebenarnya Shuman di mana? Bukannya kau sudah panggil dia ke sini? Kuperingatkan kau, jangan macam-macam. Kalau tidak, kita semua akan celaka. Baiklah, aku mengerti. Dia seharusnya sudah sampai sebentar lagi. Profesor Wang. Man, bukannya sudah kusuruh pergi ke rumah sakit untuk melahirkan, kenapa malah melahirkan di kampus? Cepat, biar kulihat bayi kita. Shuman, Profesor Wang sudah mengaku. Masih ada apa lagi yang mau kau katakan? Kau adalah Shuman. Baiklah, hari ini aku mau lihat sifat tidak tahu malumu itu. Beraninya kau jadi wanita simpanan. Kau perusak rumah tangga berani melawan? Sebelum semuanya diselidiki tuntas, bisakah kau jangan bertingkah gila? Kau sudah ditipu. Dasar kurang ajar, masih belum mau mengaku? Baik. Zhou Yunxia, kau sedang apa? Buka matamu dan lihat dengan jelas. Ini kau dan Shuman. Mahasiswi tak tahu malu ini dari jurusan mana. Cari tahu segera. Kalau bukan karena aku menonton siaran langsungnya, aku pasti mengira Shuman yang bermoral buruk. Ternyata Chen Xian dan Wang Shueming, dua sialan itu yang mengacau. Benar-benar keterlaluan. Bagaimana bisa sekolah kami punya sepasang penjahat seperti ini yang tak tahu sopan santun dan rasa malu. Sama sekali tidak menghargai peraturan sekolah, berbuat semaunya. Wang Shui. Kepala sekolah. Hubungi penanggung jawab lapangan sepak bola distrik barat segera. Bersiaplah untuk menyalakan semua layar. Agar seluruh sekolah bisa melihat siapa penjahat yang sebenarnya. Aku akan berikan penjelasan yang layak kepada Suman. Aku juga akan perjelas. Kalau masalah ini tidak ditangani dengan baik, kalau Suman tidak puas, aku yang akan berurusan denganmu.
Mengerti? Ya, Pak Han. Pergi ke lokasi kejadian. Men, kau itu murid terbaik di sekolah ini. Aku selalu mengagumimu. Jadi, bagaimana bisa kau menggoda Profesor Wang? Bahkan mengancamnya dengan kehamilan untuk mendapatkan kuota S2? Apa kau sadar kau bukan cuma menghancurkan hidupmu sendiri, tapi juga hidup Nyonya Zhou? Dasar menjijikan. Murid terbaik apanya? Dia cuma wanita hina. Profesor Wang sudah janji akan memberinya rekomendasi. Dan dia masih saja diam-diam punya anak. Kalau menurutku, dia sedang berusaha menghancurkan keluarganya. Bicaralah. Kenapa diam saja? Tadi kau berani sekali kalau gitu. Jelaskan apa maksud riwayat obrolan ini. Riwayat obrolan tidak membuktikan apa-apa. Siapapun bisa bikin akun pura-pura jadi aku. Tapi transfer uang tidak bisa dipalsukan. Itu memerlukan verifikasi nama asli. Jadi, periksa dulu nama di transfernya. Apakah benar-benar aku? Kau memang tidak tahu menyerah. Buka matamu dan lihat baik-baik. Bukankah ini akunmu, Shuman? Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Suman, buktinya ada di sini. Kau pakai akun palsu buat menggoda Wang Xueming. Mengakui saja. Kenapa bisa jadi nama aku? Suman, aku tahu kau sudah berusaha keras melindungi diri sendiri, tapi sekarang sudah tidak bisa mundur lagi. Mungkin kita harus bicara baik-baik dengan Yun Xia. Kita tidak bisa lari dari ini. Boleh, ayo kita bicara. Sebelum bicara, kembalikan uang yang kau transfer ke dia. Sudah aku hitung. Totalnya 350.000 yuan. Itu harta bersama pernikahan kami. Kau selingkuhan. Tidak berhak menyentuhnya. Ya ampun. Dalam waktu kurang dari setahun, Shuman ini sudah menipu 350.000 yuan. Itu keterlaluan banget. Aku heran, kenapa Cuman tiba-tiba punya uang belakangan ini sering belanja di mall, beli baju sama kalung, ternyata semuanya hasil tipu. Sebelumnya dia menjebak Xian di kamar mandi, maling teriak maling, tidak tahu malu. Semuanya diam. Semua yang aku punya dibeli pakai uang dari kerja sampingan, beasiswa, dan bantuan keuanganku. Aku tidak menipu siapapun. Man, kenapa bisa jadi seperti ini? Kau berbohong dengan santainya. Kalau butuh uang, bisa minta tolong ke aku. Tapi kau tidak boleh pakai cara ilegal buat nipu orang. Dulu, gadis desa yang sederhana dan jujur yang masuk kuliah sudah pergi kemana? Chen Xian, berhenti berakting. Kau yang daftar akun itu. Ini tidak mungkin. Itu terdaftar atas nama aslimu. 10 bulan yang lalu, kau pinjam ponselku buat alasan pacarmu mau beli tiket konser. Kau memindai wajahku. Dan sejak saat itu, kau curi identitas aku buat daftar akun. Man, pinjamkan ponselmu. Buat apa? Aku mau nonton konser sama pacarku beberapa hari lagi. Aku mau kasih kejutan buat dia. Jadi aku pikir pakai nomormu buat beli tiket. Boleh tidak, Man? Aku mohon. Ya sudah, jangan goyang-goyang lagi. Ambillah, taruh balik di bantal aku kalau sudah selesai. Aku mau tidur. Men, tinggal satu langkah terakhir. Tolong pindai wajah. Sudah. Terima kasih, Man. Kau yang terbaik, Man. Konser apa? Aku tidak paham maksudmu. Suman, jangan pikir kau bisa lepas tanggung jawab dengan fitnah orang lain. Hari ini kau akan tanggung semua akibat tindakanmu. Ini fitnah atau bukan? Ini gampang dibuktikan. Chen Xian pakai iPhone, cuma bisa masuk satu akun dalam satu waktu. Dia bersih atau tidak, langsung ketahuan kalau dicek. Cek saja, aku tidak merasa bersalah. Semua lihat, tidak ada yang salah dengan ponsel Chen Xian.
Ini tidak mungkin. Pasti dia keluar terus masuk lagi. Untung aku masuk lagi ke akun itu saat balik ke asrama ganti baju. Kalau tidak, aku bisa kena masalah. Shuman, kau mau melawanku? Kau masih kalah jauh. Shuman, sekarang kau mau bilang apa lagi? Kau goda suamiku, hancurkan keluargaku dan tipu aku 30.000 yuan. Sekarang juga, kau kembalikan uangku. Aku tidak pernah menipu uangmu. Kenapa aku harus mengembalikannya? Kau harusnya cari Chen Xian. Dia dan suamimu yang menipu semua orang. Kau masih berani membantah? Kau... Jangan pukul dia. Yunxia, bukannya kita sudah sepakat sebelum kesini untuk membicarakan ini dengan baik? Tidak ada kekerasan. Lagi pula, cuman adalah mahasiswa dari desa yang berjuang sendiri ke sini. Dia sudah susah payah. Dia juga tidak punya banyak uang. Aku mohon padamu, lepaskan dia. Wang Xueming, kau masih melindunginya. Aku istrimu. Ya, kita sudah menikah lebih dari 10 tahun. Tapi sejak kau didiagnosis mandul, pernikahan kita sudah tinggal nama saja. Mari kita jadikan hari ini sebagai kesempatan. Ayo kita cerai. Apa? Kau mau cerai? Wang Xueming, kau tidak manusiawi. Pernikahan kita lebih dari 10 tahun. Aku sudah merawatmu lebih dari 10 tahun. Apa aku benar-benar tidak ada apa-apanya dibanding selingkuhan yang bisa memberimu anak? Cukup, Zhou Yunxia. Aku tidak akan membiarkanmu mengatai Shuman seperti itu. Baiklah. Kalian tunggu saja. Tunggu saja. Zhou Yunxia, tenang dulu. Dengarkan aku. Hei, Shuman, diam saja. Lihat betapa marahnya Nyonya Zhou karena kau. Shuman, kau perusak rumah tangga yang tak tahu malu. Bagaimana kau masih punya nyali untuk terus hidup? Mending kau mati saja. Shuman, gimana rasanya dibenci semua orang? Terus, apa gunanya kau tahu rencanaku dengan Xueming? Hari ini, kau pasti akan hancur. Aku akan mengambil jatah S2-mu. Aku akan mengambil segalanya darimu. Di kehidupan sebelumnya, kau mencoba menggunakan tangan Zhou Yunxia untuk membunuhku dalam kecelakaan. Tapi di kehidupan ini, aku tidak akan panik dan membiarkanmu menjatuhkanku. Hati-hati, Man. Chen Xian, kau ingin aku mati? Kau tahu tidak, kalau kau melakukan ini, tidak ada jalan kembali. Aku tidak perlu kembali. Karena begitu kau mati, semuanya akan hilang begitu saja. Aku bahkan bisa menggunakan kematianmu untuk membantu Xueming mengirim si tua Zhou Yunxia itu ke penjara seumur hidup. Keluar dari mobil. Keluar dari mobil. Kalian siapa? Kenapa kalian menghentikan mobilku? Menyingkir dari hadapanku? Zhou Yunxia, jangan coba-coba bertindak gegabah. Ini Han Zhengyu, anggota Dewan Universitas Luocheng. Rektor Son, ini anggota dewanmu? Bagus. Pas sekali waktunya, Pak Han. Orang ini seharusnya kau kenal. Dia adalah Wang Xueming, yang kau beri gelar profesor terbaik selama 3 periode berturut-turut. Yang satu ini adalah mahasiswi berprestasi, teladan moral dan akademik. Lalu apa yang terjadi? 2 orang munafik ini bersama bahkan punya anak. Pak Han, bukankah sekolahmu harus memberi penjelasan padaku? Kau saja tidak tahu kebenarannya. Penjelasan seperti apa yang kau mau? Aku tidak tahu kebenarannya. Di sini siapa yang tidak tahu kebenarannya? Pak Han, kalian tidak tahu cuman ini tidak hanya menjadi simpanan dan menghancurkan keluarga. Dia juga menipu Nyonya Zhou sebesar 360.000 yuan. Dia bahkan berani menggunakan anaknya untuk mengancam Profesor Wang Xueming agar mendapat jaminan kuota S2. Orang seperti dia telah merusak moral sekolah kita. Dia harus dikurung dan dipenjara menghadapi hukum seberat-beratnya. Rektor, Pak Han, aku Chen Xian, teman sekamar Shuman. Aku melihat dengan mata kepalaku Shuman melahirkan anak di kamar mandi. Apa yang dikatakan Nyonya Zhou dan mahasiswa lainnya benar.
Aku bisa bersaksi untuk Nyonya Zhou. Diam. Pak Han, aku telah gagal membalas budi sekolah. Aku rela menerima hukuman apapun. Aku hanya meminta, jangan libatkan anakku dan Suman. Jangan khawatir. Hukumanmu akan datang. Nyonya Zhou, ini yang kau sebut kebenaran? Apa maksudmu? Kau tidak percaya? Tentu saja tidak. Karena ini adalah kebenarannya. Para anggota dewan dan administrator sekolah sudah datang. Akhirnya, kita bisa menghukum wanita jahat Chen Xian itu. Keadaan mungkin tertunda, tapi tidak akan pernah diingkari. Ini bukti bahwa kamu menjebakku. Sejak kamu melahirkan di kamar mandi, setiap gerak-gerikmu, kemunafikanmu, dan rencana jahatmu menggunakan Zhou Yunxia untuk menabrakku sudah dilihat seluruh internet. Rencana jahatmu menggunakan Zhou Yunxia untuk membunuhku telah disaksikan semua orang di dunia maya. Ini siaran langsung. Aku ditipu oleh Chen Xian? Tidak mungkin. Kita benar-benar salah menuduh Suman. Itu tidak mungkin benar. Ini... Bagaimana mungkin tidak? Fakta ada di depan mata kalian. Apa kalian semua masih bermimpi? Terutama kamu, Song Yushuang. Sebagai konselor sekolah, kamu membiarkan dirimu dimainkan olehnya. Otakmu di mana? Kepala sekolah, aku. Dan kalian. Kalian semua mudah sekali menyimpulkan hanya karena mendengar rumor. Apa kalian sama sekali tidak punya penilaian mandiri? Menghina dan membuli siswa Suman. Apakah ini karakter moral yang seharusnya dimiliki seorang siswa? Begitukah cara guru-gurumu mengajar kalian? Maaf Xiaodong, kami tahu kami salah. Sudah terlambat. Saya umumkan pemberhentian konselor Su Yufeng. Dan untuk kalian para siswa, masing-masing dari kalian akan dikurangi poin kreditnya dan mendapat catatan pelanggaran besar. Chen Xian, Wang Xueming, dan kaki tangan Yu Yao itu. Siswa Suman, kamu beritahu kami bagaimana mereka harus dihukum. Seluruh pimpinan sekolah sepenuhnya mendukungmu. Mereka ingin aku kehilangan segalanya. Jadi aku akan pastikan mereka berakhir dengan tidak punya apa-apa. Para anggota dewan, saya minta kita ambil tindakan hukum. Biarkan mereka masuk penjara untuk menebus kejahatan mereka. Chen Xian Wang Xueming kau melanggar privasi Suman dan mencemarkan namanya. Dan kau membahayakan keselamatannya. Dan si kaki tangan itu, Yu Yao, kalian semua akan membayarnya. Suman, jangan khawatir. Aku akan carikan pengacara terbaik untukmu. Kita akan dapatkan keadilan yang pantas untukmu. Zhou Yunxia, sekarang kau tahu kebenarannya, kan? Dasar jalang, kau hancurkan separuh hidupku, masih kurang. Kau hampir membuatku membunuh Suman. Sekarang kau mau hancurkan sisanya juga. Kau benar-benar jahat. Si jalang Suman itu berani banget siaran langsung. Gimana dia bisa begitu? Aku harus gimana? Aku baru 25 tahun. Aku nggak bisa masuk penjara. Tunggu, waktu Suman siaran langsung, aku nggak melahirkan bayi laki-laki. Nggak ada yang lihat bayi itu keluar dari tubuhku. Kalau aku tetap berpegang pada cerita itu, mungkin masih ada jalan keluar. Ah, sudah, Zhou Yunxia. Kau ditipu. Yang selama ini berusaha menghancurkanmu adalah dia, Suman. Dia sengaja memprovokasimu untuk menyerangku, supaya kau masuk penjara, supaya dia bisa menikahi Wang Xueming dan hidup bahagia selamanya. Apa yang dilakukan Chen Xian? Apa dia gila? Masih berlagak kuat di saat seperti ini? Chen Xian, aku peringatkan kau. Kalau kau terus membuat tuduhan palsu seperti ini, tuduhan terhadapmu hanya akan bertambah berat. Yang harus kau lakukan sekarang adalah mengakui kesalahanmu dan meminta maaf pada Suman. Kalau tidak, nggak ada yang bisa menolongmu. Aku bilang, aku difitnah. Hah? Biar aku tanya satu hal. Apakah ada di antara kalian yang benar-benar melihat bayi itu keluar dari tubuhku? Meski tak ada yang lihat kau melahirkan, kau mengaku di depan seluruh internet bahwa kau merayu Wang Xueming. Kau mengaku kau ibunya bayi itu. Tidak mungkin. Mana mungkin aku mengaku soal yang tak pernah terjadi? Kok bisa bukan benar? Aku lihat langsung siaran langsung Suman, semuanya. Kau yang pegang bayi baru lahir.
sembunyi di kamar mandi, dan catatan obrolan mesra antara kau dan Wang Xueming. Kau juga mengaku pakai foto-foto Schumann untuk menipu orang, minta uang. Ini semua bukti kuat. Xiao Cheng, kamu ngomong apa sih? Catatan obrolan apa? Nggak ada yang kayak gitu di HP-ku. Semua orang baru aja lihat sendiri. Mereka bisa jadi saksiku. Para anggota dewan, Bapak Kepala Sekolah, aku bisa bersaksi soal itu. Diam kau! Mau bersaksi soal apa? Apa semua yang kita lihat di siaran langsung itu palsu? Kenapa nggak bisa palsu? Teknologi AI sekarang sudah canggih banget. Tukar wajah, ubah suara. Semuanya bisa kelihatan asli. Mungkin semua yang kalian lihat di siaran itu dibuat AI oleh Schumann. Chen Xian, kau memang jago bikin cerita. Sampai bikin cerita, deepfake AI segala. Kau pikir ada yang percaya? Kenapa nggak percaya? Aku cuma nggak tega lihat kau tinggalin bayi sendirian di kamar mandi. Makanya aku panggil bapak pembimbing dan yang lain buat nasehatin kau. Aku yakin aku nggak salah ngelakuin apa-apa. Hati nuraniku bersih. Kalau hati nuranimu memang bersih, serahkan HP-mu. Biar semua orang cek riwayat login WeChat-mu. Daripada kayak tadi, rebut balik panik-panik. Aku nggak bisa serahkan HP-ku, nanti semuanya bakal ketahuan. Aku akan izinkan semua orang cek HP-ku. Tapi urusannya nggak bisa kau tentuin sendiri. Aku juga bisa bilang akun WeChat itu ada di HP-mu. Berani nggak biarin semua orang cek punyamu? Cek aja semuanya. Bu Zhou, Anda kan korbannya. Anda yang cek. Anda bisa telepon video ke akun WeChat itu. HP siapa yang bunyi, itu bukti siapa yang bohong. Schumann, HP Schumann bunyi. Sudah tahu Akuna nggak salah tentang dia. Chen Xian difitnah. Schumann si pembohong. Ini palsu. Tidak mungkin. Hei, Apa yang terjadi? Para bos, sekarang kalian lihat kan? Seperti yang dikatakan Chen Xian, konten siaran langsung Schumann itu dibuat-buat oleh AI untuk menjebaknya. Dia ibunya yang sebenarnya. Schumann, bagaimana kamu menjelaskan ini? Ini palsu. Kenapa WeChat yang kupakai untuk chat dengan kamu ada di ponsel Schumann? karena aku diam-diam memasang software yang menyembunyikan akun WeChat yang login di ponselnya. Biasanya, aku login ke akun itu di ponselku untuk chat dengan kamu. Akun WeChat di ponselnya jadi tidak kelihatan dan logout. Tapi begitu aku logout di sisiku, kalau ada yang nelpon dia pakai voice atau video chat, akun WeChat yang tersembunyi di ponselnya itu otomatis muncul. Pantasan kamu berani melawan para bos. Kamu punya kartu as. Kamu hebat juga. Jangan cuma ketawa. Kalau kamu tidak mau menghabiskan sisa hidupmu di penjara, kalau kamu tidak mau kehilangan segalanya, kamu harus pastikan semua orang tahu Schumann itu selingkuhan. Kalau Schumann itu ibunya anak itu. Ngerti? Ngerti. Jangan khawatir. Schumann, si kambing hitam ini dia yang akan menanggung semuanya. Pak Zhou, kepada para pimpinan, kalian semua tahu saya difitnah, kan? Kalau saya benar-benar ibu anak itu, lalu kenapa akun WeChat yang mengobrol dengan Profesor Wang muncul di ponsel Schumann? Tidak masuk akal. Memang tidak masuk akal. Kamu pasti sudah memanipulasi ponsel saya. Man, kamu bisa mengabaikan ikatan persaudaraan kita demi jaminan tempat di sekolah pasca sarjana. Kamu bisa meninggalkan anakmu sendiri. Kamu bahkan bisa mengatur siaran langsung palsu dan menipu semua orang. Tapi saya berbeda. Hal yang bertentangan dengan hati nurani saya adalah hal yang tidak akan pernah saya, Chen Xian, lakukan. Kamu bisa memfitnah saya semaumu. Tapi kalau kamu tunjukkan buktinya, saya akan mengaku semuanya. Saya akan menanggung kesalahanmu. Chen Xian, kamu benar-benar pandai berpura-pura polos. Tapi kebenaran tidak akan berubah hanya karena kamu berakting. Kamu bilang belum pernah punya anak. Kalau begitu, mari kita cari beberapa guru perempuan. Dan suruh kamu lepaskan celana untuk membuktikannya. Orang bisa langsung tahu kalau seseorang sudah melahirkan. Schumann, jangan berlebihan. Menurutku kamu cuma ingin membawa Chen Xian pergi dan mengancamnya diam-diam agar dia yang jadi kambing hitammu. Kamu mau lepaskan celana untuk membuktikan? Kalau begitu, suruh Schumann yang duluan, di depan semua orang. Itu bukan anak saya. Kenapa saya harus lepaskan celana untuk membuktikan sesuatu? Karena saya yang jadi korban. Kalau saya mau seseorang melepas baju, dia harus melepas baju. Ada apa, Schumann? Takut? Jangan buru-buru menyimpulkan. Semua pengurus sekolah sudah menonton siaran langsung Schumann dari awal sampai akhir. Aku tidak percaya dia bisa menyiapkan deepfake dari jauh-jauh hari. Di sisi lain, Chen Xian ini
Buktinya sama sekali tidak meyakinkan. Yang seharusnya turun celana untuk membuktikan adalah dia. Direktur Xiao, bukti. Sudah jelas. Bagaimana Bapak masih percaya padanya? Bapak lihat apa yang dikatakan Suman di video tadi. Bukankah itu cukup membuktikan Chen Xian difitnah? Dan Bapak malah memaksanya untuk turun celana. Itu tidak adil. Direktur Xiao, Bapak tahu seberapa canggih teknologi AI sekarang? Tukar wajah dan cloning suara sebenarnya sangat mudah. Schumann memanfaatkan Bapak yang lebih tua dan kurang familiar dengan internet. Begitulah caranya dia memfitnah orang di sini. Direktur Xiao, semuanya jangan sampai tertipu. Cukup. Kami tahu betul siapa yang memutarbalikkan fakta. Chen Xian, untuk mencuri rekomendasi sekolah pasca sarjana Schumann, kamu memalsukan pesan WeChat dan sekarang pakai AI untuk mengacaukan keadaan. Kamu benar-benar sudah berusaha keras. Biar ku katakan, kalau kamu masih main tipu untuk memfitnah Schumann, meski orang lain percaya, kami pengurus sekolah tidak akan. Dewan pengawas, rektor kalian, Siuman, apa kamu harus mengandalkan dukungan pengurus sekolah untuk memaksaku turun celana di depan umum, menghancurkan reputasiku, baru kamu mau berhenti? Kalau memang begitu, baiklah, aku akan... Saudari Chen Xian, kamu tidak perlu melakukan ini. Anak itu bukan anakmu. Kamu tidak perlu membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Betul, dialah yang seharusnya membuktikan sesuatu. Schumann, bukan kamu yang seharusnya harus membuktikan apapun. Para administrator sekolah tidak mempercayaimu, tapi aku dan teman-teman sekelasmu percaya. Terima kasih, Ibu Pembimbing. Terima kasih. Chen Xian, hanya dari caramu mengangkat rok tanpa ragu-ragu, aku percaya kamu mengatakan yang sebenarnya. Cuman sekarang giliranmu. Lepas, 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 lepas. Sudah kubilang, aku bukan ibu dari anak itu. Aku tidak perlu melepas celanaku untuk membuktikannya. Aku juga bilang, aku korban di sini. Hari ini, aku sendiri yang akan menarik celanamu turun. Biarkan semua orang melihat wajahmu yang menjijikan. Zhong Yun Xia, tenang. Dan kalian semua, para mahasiswa, tidakkah kalian lihat Chen Xian sudah berlagak sebagai korban, mencari simpati, dan menghindari keharusan membuktikan dirinya? Tapi tidak apa, bahkan jika dia tidak mengakuinya, itu tidak akan mengubah apa yang dia lakukan. Aku minta kita segera pergi ke rumah sakit untuk tes DNA. Mari kita lihat siapa yang berbohong. Apa? Kamu takut? Kenapa aku harus takut? Hatiku bersih. Saya dengar Anda adalah Bapak Han Zhengyu, anggota Dewan Universitas Luocheng. Benar. Murid andalan Anda, cuman demi mendapatkan tempat pasca sarjana, merayu seorang profesor, menipu uang, dan punya anak. Saya ingin tahu, bagaimana rencana Anda menangani ini? Mahasiswi Suman, saya menonton siaran langsung Anda. Dari riwayat obrolan Anda dengan Wang Shueming, hingga panggilan video terakhir yang Anda jawab, semuanya membuktikan Anda adalah ibu dari anak itu. Anda adalah perusak rumah tangga. Namun Anda justru menyalahkan teman sekamar Anda, Chen Xian. Saya tanya, tidakkah hati nurani Anda merasa terganggu sama sekali? Yanyan. Ibu ada di sini untuk apa? Ibu lihat beritanya online. Ibu tahu kamu difitnah. Ibu di sini untuk mendukungmu. Itu pasti Suman ya. Kamu yang mengganggu anak ibu. Aku akan menghajarmu habis-habisan hari ini. Cukup. Apakah putrimu bersalah atau tidak? Bukan urusanmu untuk memutuskan. Dan kalian, para wartawan, sebelum kebenaran sepenuhnya terungkap, tolong jangan melebih-lebihkan fakta atau melaporkan berdasarkan rumor. Sekarang semuanya minggir. Biarkan mereka pergi untuk tes DNA. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa terus berpura-pura. Saya yakin kebohongan pasti akan terbongkar. Saya minta semua sabar menunggu hasilnya. Siapapun ibu anak ini, saya akan menggugatnya. Dia akan membayarnya. Ya ampun, kamu baik-baik saja? Ibu, aku agak pusing. Cepat, duduk dan istirahat. Katakan padaku, anak saya anemia sejak kecil. Kenapa kamu paksa dia donor darah untuk tes DNA? Kalau ada apa-apa dengan anak saya, aku akan melawanmu sampai akhir. Ibu, tolong berhenti bicara. Aku takut. Takut apa? Dengan banyak media dan wartawan di sini, aku tidak percaya. Kalau kami yang tidak bersalah bisa dituduh bersalah. Sudah selesai? Tolong, aku mohon, berhenti bicara. Aku mau pulang.
Kepalaku benar-benar pusing. Chen Xian mau pergi sebelum hasil tes keluar. Dia tahu sudah ketahuan. Mau kabur. Ya, aku tiba-tiba pusing. Aku mau istirahat sebentar. Kenapa kamu jadi sarkas banget sama aku? Kamu kan tahu aku punya anemia. Terus-terusan berpura-pura. Aku pura-pura apa? Ya, kamu tahu nggak nada dinginmu itu sakit banget buat aku? Kita sudah tinggal bersama selama 4 tahun. Kita ini saudara, bukan musuh. Tolonglah, aku mohon padamu. Bisakah kamu berhenti mencari-cari kesalahanku? Kalau kamu benar-benar menganggapku sebagai saudara, kamu tidak akan menggunakan namaku untuk menggoda Wang Xueming dan melakukan hal yang sangat salah secara moral. Sekarang kamu takut? Kamu tahu mengungkit ikatan kita membuatku luluh. Dan membiarkanmu pergi, sudah terlambat. Tunggu hukum yang menghukummu. Chen Xian buru-buru banget mau pergi. Jangan-jangan dialah si pembohong. Masuk akal juga. Lihat, dia jelas-jelas panik. Ayo kita semua halangi jalannya sekarang. Jangan biarkan dia kabur. Kalian semua, diam. Hasil tesnya saja belum keluar. Kalian pada teriak-teriak apa? Dan kamulah yang mulut besar. Dengarkan aku. Kalau kamu menuduh anakku lagi, aku akan menyobek mulutmu. Saya umumkan. Mengenai Shuman, Chen Xian, Wang Xueming, dan bayi yang baru lahir, hasil tes DNA sudah keluar. Ini benar-benar. Shuman? Aku tahu anakku tidak bersalah. Kamu perusak rumah tangga yang sebenarnya. Shuman, sudah tertulis hitam di atas putih. Masih mau bilang apa lagi? Man, kamu tahu, aku buru-buru pergi tadi karena aku nggak mau lihat kamu ketahuan bohong di depan semua orang. Lagi pula, kita sudah dekat selama 4 tahun. Aku nggak mau lihat kamu dipermalukan. Tapi Man, kembalilah ke kami. Mari kita mulai dari awal lagi, ya? Man, hasil tes DNA sudah keluar. Akui saja kamu ibunya anak ini. Jangan khawatir. Nanti kalau anak kita sudah besar, aku sendiri yang akan cerita bahwa walau ibunya pernah berbuat salah, dia mau mengakuinya. Ada yang salah dengan tes DNA ini. Aku curiga kamu disuap sama Chen Xinyan. Kamu memanipulasi hasil tes hubungan darahku dengan Chen Xinyan. Itu bohong. Cukup, Shuman, kamu mau anak kita malu punya ibu yang tak bermoral dan tak tahu benar salah? Berapa banyak lagi orang tak bersalah yang akan kamu jebak sebelum berhenti? Tak bersalah? Aku lihat Chen Xian menyelipkan sesuatu yang mirip amplop ke jendela pengambilan darah. Saat kulihat lebih dekat, dia terlihat panik. Bagaimana? Kau jelaskan itu? Aku tak pernah terima amplop apapun. Cuma lengan Chen Xian yang masuk. Shuman, kalau matamu bermasalah, periksa ke dokter mata. Jangan ngomong sembarangan di sini. Man, tenang dulu. Dengarkan aku. Jangan pura-pura polos di depanku. Alasan aku tahu ada yang tak beres antara kalian berdua karena golongan darahku AB. Golongan darah di laporan tes DNA ini tipe A. Itu golongan darahmu, Chen Xian. Kalau ini bukan darah yang ditukar, lalu apa lagi? Konyol. Kamu sudah berbohong pada kami berkali-kali. Siapa yang mau percaya cerita sedihmu sekarang? Aku percaya, Shuman. Hanbao, hasil tes DNA sudah keluar. Opini publik pasti akan memihak Chen Xian. Ini bukan saatnya kita buru-buru memilih pihak. Kalau tidak, kita akan menjerumuskan sekolah. Jadi kau suruh aku berbohong melawan hati nurani. Kau juga lihat siaran langsungnya. Jelas-jelas, Chen Xian yang menjebak Shuman. Ketua Han, aku tak akan mengecewakanmu. Direktur Zheng, aku berhak minta melihat rekaman CCTV rumah sakit untuk membersihkan namaku. Tolong antar aku ke ruang pengawasan. Ikut aku. Tampilkan rekaman pengawasan sejam terakhir. Oke, Director Zhang. Ketemu. Buka. Ini ada apa? Dan Putar terus.
Apa selama ini kamu menerima suap dan merusak rekaman CCTV Sue Yongsi? Ya, aku tidak. Sistem CCTV sering rusak. Sudah 4 atau 5 kali bulan ini. Aku tidak bersalah. Director Jing. Aku bisa jamin dia. Peralatan di ruang CCTV memang sudah tua di banyak bagian. Rekaman yang rusak bukan hal yang aneh. Mahasiswi Schumann, tolong tenang. Lalu, kenapa kebetulan sekali rekaman 1 jam yang kami butuhkan itu yang rusak? Pasti ada yang tidak beres di sini. Man, Direktur Zhang sudah menjelaskan dengan cukup jelas. Jangan terus-terusan minta yang tidak masuk akal. Aku janji tidak akan menuntut kamu karena mencemarkan nama baikku. Bukankah itu sudah cukup? Handong, kepala sekolah, sekarang kamu harus percaya pada mahasiswi Chen Xian. Siaran langsung yang kamu lihat sebelumnya itu palsu. Itu dibuat oleh Schumann untuk menjebak Chen. AI tukar wajah. Direktur Han, semua bukti menunjukkan Schumann berbohong. Tidakkah kamu seharusnya membuat pernyataan di depan media untuk menghentikan eskalasi ini? Schumann, apa kamu punya bukti lain untuk membuktikan anak ini bukan milikmu? Hah? Buktikan apa? Mau apa sih keluarga Shu ini? Mau lindungi selingkuhan ini? Apa aku benar-benar tidak bisa membuktikan diriku tidak bersalah meski sudah terlahir kembali? Profesor Wang, apa yang kamu lakukan di sini? Belakangan ini agak dingin. Aku datang untuk mengingatkanmu untuk pakai baju yang lebih hangat. Stocking yang aku berikan kemarin itu berlapis bulu. Kenapa tidak kamu pakai? Apa yang aku bicarakan? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Tolong jaga sikap. Baiklah. Aku tahu kamu punya harga diri. Aku tidak akan memaksamu. Malam ini jam 10, Hotel Cinceng. Aku akan menunggu. Jangan kira aku tidak tahu. Kalau pertama kali kamu menginap di hotel dengan Wang Shueming 10 bulan lalu adalah di Hotel Cinceng. Kalau kamu benar-benar berhati bersih, maka ikutlah denganku untuk memeriksa buku registrasi hotel dan lihat KTP. Siapa yang terdaftar? Milikku atau milikmu, Chen Xian? Cukup. Schumann, apa yang terjadi antara kita bukanlah hal yang patut dibanggakan. Kamu terus-terusan membuat keributan. Kamu sudah menarik perhatian media. Apa kamu belum cukup malu? Mari kita akhiri saja di sini. Aku mohon padamu. Aku tidak bersalah. Kenapa kita harus mengakhirinya? Baiklah, Man. Jangan egois begitu. Karena ulahmu, sekolah kita sudah jadi sorotan publik. Apa kamu mau para administrator sekolah yang kamu tipu? Kehilangan pekerjaan karena kamu berhenti? Hando, kamu harus berhenti bersikeras. Chen Xian benar. Kecaman publik terlalu parah. Sekolah kita tidak sanggup menanggungnya. Schumann. Hando, tolong percayalah padaku. Zhong Yunxia, keadaan sudah sampai sejauh ini. Kalau kamu mau uang 350.000 itu kembali, ikutlah denganku. Nanti akan kutunjukkan siapa yang harus kamu minta uangnya. Baik, kalau begitu ayo pergi ke hotel. Aku ingin lihat siapa di antara kalian yang jadi perusak rumah tangga tak tahu malu. Resepsionis? Kamu bilang kamu cuma resepsionis? Sudah berapa lama aku menunggu di sini? Halo, saya Han Zhengyu, anggota Dewan Universitas Luocheng. Saya ingin meminta bantuan hotel Anda untuk memeriksa catatan check-in untuk Wang Shueming 10 bulan yang lalu. Ini menyangkut reputasi universitas kami dan reputasi serta ketidakbersalahan banyak mahasiswa kami. Tolong bantu kami. Jika Anda tidak berwenang menangani ini, tolong hubungi manajer hotel atau penanggung jawab Anda. Halo, saya manajer Youth Hotel. Kebetulan hari ini saya sedang inspeksi. Saya mengerti situasi yang Anda jelaskan. Namun, ini menyangkut informasi tamu. Saya khawatir. Halo manajer, dia adalah Wang Shueming. Dia setuju dengan permintaan ini. Kalau begitu lebih mudah. Saya akan mencarinya sendiri. Ketemu. Ini informasi pribadi Tuan Wang Junbin dari menginapnya di sini 10 bulan lalu.
tidak mungkin. Hasil tes DNA, kamu, informasi check-in hotel ini juga milikmu. Suman, masih mau cari alasan apa lagi? Ini mustahil data aku. Ini tidak benar. Ini palsu. Ini palsu. Hey, Nona, tenang dulu. Hotel kami beroperasi secara legal dan sesuai aturan. Kami tidak mungkin memalsukan data login tamu. Jangan asal tuduh. Dan kami juga punya rekaman. Video. Rekaman? Ayo kita lihat siapa sebenarnya yang ada di rekaman. Nomor. Ini rekaman CCTV dari 10 bulan lalu. Kamu pakai stocking baru yang kubeli hari ini. Gimana? Nyaman? Hei, jangan buru-buru. Kalau mau melakukan itu denganku, kamu harus pakai ini dulu. Wang Xianming, kamu selalu terlihat begitu sopan dan terhormat di luar. Tapi di belakang layar, mainmu kotor sekali. Kamu aktor yang hebat. Suman, lihat cara kamu berpakaian. Takut ada yang mengenalimu ya. Hehe. Menyelinap dengan pria kan? Hahaha. Masih bilang kamu bukan perusak rumah tangga. Oh. Itu aku. Aku tidak punya baju seperti itu. Man, kamu tahu, aku sudah menunggu lama hari ini. Akhirnya aku dapatkan kamu. Kenapa? Kenapa kamu mau manggil namaku? Bung, karena itu kamu di sana. Siapa lagi yang akan kupanggil selain namamu? Itu bukan aku. Ini bukan aku. Ini bukan aku. Ayo kita mulai. Tunggu sebentar. Tunggu dulu. Jangan terburu-buru. Ini pertama kalinya kita di kamar hotel. Bisakah kita punya sedikit seremoni sebelum mulai? Kejutan apa yang kamu siapkan untukku? Hahaha. Ayo, pakai ini dulu. Bung, aku benar-benar tidak menyangka ini. Kamu selalu begitu polos di sekolah. Tapi di belakang layar, kamu sangat romantis. Biar ku bantu. Oh, oke. Chen, kenapa kamu? Kenapa? Kenapa tidak boleh aku? Aku seharusnya bertemu Suman. Kita sudah melakukannya, dan kamu masih memikirkan Suman? Apa kamu tidak mau bertanggung jawab padaku kalau kamu benar-benar berencana melakukannya? Aku akan melaporkanmu atas pemerkosaan. Aku akan pastikan istrimu mengetahuinya. Apa kamu yang membuat akun WeChat yang persis sama dengan Suman? Kamu sudah membohongiku selama ini. Sebenarnya apa yang kamu coba lakukan? Aku sudah jadi milikmu. Apa yang kamu takutkan? Kudengar istrimu di rumah tidak bisa punya anak. Tapi aku berbeda. Aku lebih muda dari Zhou Yunxiang. Dan aku benar-benar sehat. Asalkan mulai sekarang, kamu lakukan persis seperti yang kukatakan. Aku akan memberimu anak. Man, kamu minta tes DNA. Aku berikan darahku. Kamu bilang mau cek rekaman CCTV di Shenyang. Aku biarkan kamu cek, lalu kamu bilang mau data check-in hotel. Sekarang aku kesini juga untuk itu. Bisakah kamu dengar aku sekali saja? Berhentilah bersikap keras kepala. Untungnya, saat pertama ketemu Wang Shueming, aku sudah siap sepenuhnya. Aku pakai KTP-mu untuk check-in. Resepsionis hotel tidak periksa dengan teliti. Dan saat aku bersama Wang Shueming, aku tutup matanya. Jadi dia tidak pernah sadar aku memanggilnya dengan namamu. Haha, Cuman. Kamu seharusnya tidak datang ke hotel. Datang ke sini hanya mempermalukan dirimu sendiri. Suman, lihat betapa perhatiannya teman sekelasmu Chen Xian padamu, menyabarimu terus-menerus, memberimu kelonggaran. Bahkan pimpinan sekolah pun memilih untuk percaya padamu. Tapi bagaimana denganmu?
membuat tuntutan yang tidak masuk akal, berbelit-belit. Bagaimana bisa kamu mengkhianati kepercayaan mereka seperti ini? Diam. Kamulah yang berubah pikiran. Aku tidak mau dengar alasanmu lagi. Kembalikan uang yang kamu hutang padaku. Kembalikan. Aku tidak menipu uangmu. Kamu masih tidak mau mengaku ya? Buka matamu dan lihat baik-baik. Apa ini? Yanyan, mulai sekarang ingat baik-baik ini. Sayang, tidak semua orang sebaik hati sepertimu. Dan kamu bilang padaku, ini cuman yang berusaha keras datang ke sini dari desa, hatinya bersih. Sekarang, dia cuman orang tak tahu terima kasih yang tak punya sopan santun. Dia cuma mempermalukan orang desa. Ini lebih dari sekadar mempermalukan orang desa. Kupikir semua ilmu di kepalanya sia-sia. Padahal aku memuji Shuman di depan dewan sekolah karena karakter dan nilainya. Beginikah caramu membalas kepercayaanku? Beginikah caramu membalas sekolah yang telah membimbingmu? Kamu cuma pendosa. Kamu telah sepenuhnya menodai reputasi sekolah kami yang berusia seabad. Kamu mau apa? Shuman, kamu mau menghancurkan buktinya? Semuanya, dengarkan aku. Siapapun yang menerima uang ini, dialah yang mengendalikan akun WeChat yang mengobrol dengan Wang Shueming. Itu membuktikan siapa ibu anak itu. Dan aku bisa buktikan bahwa aku, Shuman, tidak pernah menerima sepeser pun dari uang ini. Lucu. Akun WeChat sekarang diverifikasi nama asli dan menghubungkan kartu bank memerlukan autentikasi nama asli. Autentikasi. Akun WeChat ini milikmu. Kalau bukan uang yang kamu hasilkan, lalu uang siapa ini? Itulah masalahnya. Aku kehilangan kartu bank ini yang nomor akhirnya 8238 sudah lama sekali. Jadi bagaimana mungkin masih menerima uang? Jadi hanya ada satu kebenaran. Apa? Kartu bank ini tidak pernah hilang. Dicuri oleh Chen Xian untuk dihubungkan ke rekening bank. Dialah yang mencuri uangnya. Sudah kuduga kau akan numpang hidup dari Chen Xian. Siapa yang mau percaya omonganmu sekarang? Tanpa informasi nama aslimu, siapa yang bisa menghubungkannya dengan kartu bankmu? Sudah kubilang, akun WeChat yang bicara dengan Wang Junmin didaftarkan dengan KTP dan nomor teleponku yang dicuri Chen Xian. Jadi wajar saja dia juga menghubungkan kartu bankku. Memang sudah seharusnya begitu. Man, kau terus-terusan menindasku karena aku terlalu lemah. Makanya kau terus memfitnahku dan menjebakku berulang-ulang. Aku cuma gak ngerti. Apa salahku padamu? Kenapa kau sangat membenciku? Katakan saja padaku, oke? Aku akan berubah. Aku akui aku salah. Cukup? Chen Xian, sandiwara kecilmu gak mempan padaku. Aku yakin itu. Kartu itu ada di tanganmu. Yanyan, kamu lihat kartu bank baruku nggak? Enggak, aku nggak lihat. Kenapa? Kenapa nggak ketemu-ketemu? Coba diingat-ingat lagi. Mungkin cuma lupa taruh di mana. Ingatanku makin lama makin parah. Kamu belajar siang malam buat ujian masuk S2. Tekananmu besar banget. Wajar aja kalau lupa hal kecil. Tapi, yang penting ingat PIN-nya. Nggak masalah. Kalau enggak, meski ketemu kartunya, harus ke bank buat atur ulang PIN. Santai aja. Semua kata sandiku, untuk kartu bank, ponsel, semuanya, itu tanggal lahirku. Itu nggak bakal ku lupa. Ya, mau ku bantu cari? Sudahlah, kalau hilang, ya sudah. Lagi pula nggak ada uangnya. Oh, Shuman, sudah ku bilang, kartunya nggak ada padaku. Mau apa lagi dariku? Sederhana, biarkan aku menggeledahmu. Cuman, aku sudah muak denganmu. Hei, lepaskan Yanyan. Aku akan patahkan tangan kotormu. Ah, biarkan dia menggeledahku. Perlu kupakai semua bajuku juga nggak? Berhenti berpura-pura. Barang berharga seperti itu, mana mungkin kau bawa-bawa. Aku akan kembali ke asrama untuk mencari. Shuman, kamu mau main apa lagi sekarang? Jangan kira dengan berlaku seperti anjing gila, kamu bisa lepas tanggung jawab. Apapun yang kamu katakan hari ini tidak akan mempan. Kamu harus bayar. Hanya dengan menemukan kartu bank, itu kamu bisa dapat uangnya.
Geledah, biar dia geledah. Kalau hari ini dia tidak menemukannya, kita semua bisa bersaksi untuk teman sekelas kita, Chen Xian. Bantu Chen Xian menggugat dia. Biar dia dipenjara, biar dia membusuk di sana seumur hidup. Baik, kalau begitu, sekarang juga kita kembali ke asrama dan lihat mana yang akhirnya masuk penjara seumur hidup. Aku atau Chen Xian. Hah? Kembali ke asrama? Jangan ada yang bergerak. Aku yang akan menggeledahnya sendiri, agar tidak ada yang bisa menutupi sesuatu dalam keributan. Kebenaran. Para pemimpin ini ngapain aja? Membiarkan Schumann mengamuk dan menyiksa anakku seperti ini? Bicara dong, bicara dong. Kalau hari ini kalian tidak memberikan keadilan untuk anakku, aku akan menggugat sekolah kalian di pengadilan. Schumann, sudah cukup, biarkan urusan ini selesai di sini. Diam. Aku bilang kamu boleh bicara? Ketua Han. Hari ini aku yang berkuasa. Sampai kita tahu kebenarannya, tidak ada yang boleh mengakhiri apapun. Chen Xian, bukannya kamu bilang belum pernah punya anak? Coba lihat. Apa ini? Man, kamu gila. Masa kamu bawa ini keluar? Kasih ke aku. Chen Xian, ayo coba acting lagi untuk keluar dari masalah ini. Apa aku benar-benar dibohongi? Chen Xian itu selingkuhannya. Schumann, ini jelas-jelas ada namamu di sini. Ini laporan pemeriksaan kehamilanmu. Berhenti main-main dengan permainan menjijikan ini. Akui saja, kamu adalah ibu dari anak kami. Apa? Apa? Ya ampun. Ya Nyan, kamu bikin aku kaget. Tadi kamu sangat emosi. Aku pikir Aku cuma mau bantu ibu, oke? Siapa sangka dia malah ngotot mau menjebak aku. Itu tidak mungkin. Ini laporan pemeriksaan kehamilanmu. Pasti kamu yang ganti namanya. Schumann, kamu bohong sama aku dan kamu masih belum berhenti bohong. Kamu itu pelakor. Keluargaku juga ada di tanganmu. Benar-benar jangan nilai buku dari sampulnya. Jadi perusak rumah tangga, merusak keluarga orang, menipu cinta dan uang orang. Dan kamu berani bilang diri kamu mahasiswa? Schumann, lihat dirimu. Mana ada mahasiswa yang tak tahu malu seperti kamu. Kalau aku jadi kamu, aku nggak akan punya muka buat hidup di dunia ini. Kami, media, harus melaporkan kejadian ini dengan jujur. Biar semua orang tahu kalau Universitas Luocheng menghasilkan bajingan seperti Zuman. Rekan-rekan reporter, kami juga dibohongi oleh Schumann. Kami tidak menyangka dia serigala berbulu domba. Tapi tenang saja, kami pasti akan memberikan penjelasan kepada seluruh guru dan murid. Presiden Han, Anda juga harus bicara. Murid Chen Xian benar. Schumann demi mendapatkan tempat di pasca sarjana sengaja pakai AI buat bikin siaran langsung palsu untuk menipu pimpinan sekolah kami pimpinan dan menjebak murid Chen Xian. Karena itu aku minta maaf ke semua orang dan ke murid Chen Xian karena sebelumnya bersikeras percaya Schumann. Schumann, apa kamu tidak seharusnya juga memberikan penjelasan padaku, pada Chen Xian, pada semua guru dan murid, pada semua orang? Kepala sekolah, bukan begitu. Maksudmu bukan begitu? Dasar jalang. Kamu hancurkan kebahagiaanku. Kamu hancurkan hidupku. Mati aja. Mati aja. Tunggu. Tunggu apa? Tunggu. Biar aku kasih tahu. Sekarang nggak ada yang bantu kamu. Aku nemu kartu banknya. Di sini. Lihat semuanya. Dia gila, nggak ada kartu bank di sini. Chen Xian, kenapa kartu bankku ada di kantong celana pendekmu? Jawab aku. Aku mau. Mikir keras-keras. Mari kita lihat alasan apa yang bisa kamu buat untuk membodohi semua orang. Aku mencuri apa? Aku tidak mengambil kartu bankmu. Bagaimana aku tahu kenapa kartunya ada di sakuku? Kecuali Kecuali apa? Kecuali dia menyelipkannya ke saku aku saat berkelahi dengan Zhou barusan. Lalu tiba-tiba mengeluarkannya hanya untuk mempermalukan aku. Benar. Anakku selalu bersikap baik dan punya prinsip. Dia tidak pernah mencuri dari siapapun. Kamu yang menjebaknya. Apa yang dikatakan Chen Xian bukan tidak mungkin.
anggota dewan, kepala sekolah. Apa Bapak Ibu juga berpikir begitu? Untuk kalian berdua, aku tidak akan mudah percaya pada siapapun saat ini. Suman, apa kamu punya bukti lain bahwa Chen Xian mengambil kartu bankmu? Chen Xian, ini lemarimu kan? Iya, memangnya kenapa? Kalau begitu, katakan padaku, kalau kamu tidak mencuri kartu bankku untuk menggoda Wang Shuming atas namaku dan menipu 350.000 dari Zhou Yunxia, dengan kondisi keuangan keluargamu, dari mana kamu dapat uang untuk semua barang mahal ini? Ya ampun, ini tas Chanel, rilis baru musim panas. Harganya lebih dari 20.000 di situs web resmi. Dan ini sepatu kulit baru yang baru dirilis Hermes. Lebih dari 10.000 juga di situs web resmi. Gila, banyak sekali stocking Balenciaga. Dan semua parfum dan lipstick Gucci ini. Wah, berapa harga seluruh lemari ini? Setidaknya 350.000, benar, Chen Xian? Uangku. Semua ini uangku, dan kau menghabiskannya semua. Kembalikan padaku. Apa yang kau lakukan? Aku tidak membeli barang-barang ini. Aku telah hidup seumur hidupku, tanpa bahkan mengenal merek-merek mewah ini. Lalu mengapa semua ini ada di lemarimu? Karena kau, Shuman, menanamkan semua ini di lemariku lebih dulu. Dan kartu bank ini adalah bagian dari rencanamu. Semua untuk menjebakku. Fakta-faktanya sudah jelas di depan mata. Masih juga bilang aku menjebakmu? Kamu pikir ada yang percaya? Aku percaya padamu. Aku tahu bagaimana sifat anakku. Sejak kecil, anakku tidak pernah marah. Sayang, ibu selalu mendukungmu. Ayo lihat siapa yang berani menyalahkannya. Bung, kamu bilang aku mencuri kartu bankmu, menipu uang Kak Zhou, dan membeli semua barang mewah ini, ya? Baiklah kalau begitu. Izinkan aku bertanya. Kalau aku sudah melakukan hal yang begitu tidak bermoral, kenapa aku menaruhnya di lemari begitu terbuka? Tidakkah aku takut ketahuan? Siapa yang sembarangan mengobrak-abrik lemarimu tanpa alasan? Itu privasimu. Lalu apa yang baru saja kamu lakukan? Bukankah kamu baru saja melanggar privasiku di depan semua orang? Kamu memutarbalikkan fakta. Bung, ingat-ingat lagi baik-baik. Dari saat kamu menuduhku sebagai wanita simpanan, sampai tes DNA di rumah sakit, memeriksa catatan hotel di Capital Hotel, dan akhirnya menemukan catatan kehamilanmu di asrama. Bukti mana yang tidak membuktikan kamu adalah ibu bayi itu? Tapi kamu terus saja membuat alasan. Katakan, semua, siapa di antara kita yang memutarbalikkan fakta? Shuman, jangan cuma berdiri di sana pura-pura bodoh. Jawab aku, siapa di antara kita yang memutarbalikkan fakta? Chen Xian, kamu memang jago memutarbalikkan kesalahan. Pantas saja kamu berhasil memanipulasi Wang Xuanming. Pantas saja kamu menipu Zhou Yunxia hingga 350.000 dolar. Omong kosong, Yanyan sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Kamulah yang membeli semua barang ini. Kamulah yang menjebaknya. Kamulah yang memutarbalikkan fakta. Suman, aku benar-benar tidak tahan melihat ini lagi. Lihat saja lemari ini penuh dengan barang-barang mewah. Mana yang tidak kamu foto untuk diperlihatkan padaku? Mana yang tidak kamu tanyakan apakah cocok dipakai? Mengapa kamu masih tidak mau mengaku? Suman, kamu sangat mengecewakanku. Dulu kamu adalah kebanggaan sekolah. Anak ajaib mengabaikan hal lain. Hanya satu makalah teknologi inovatifmu itu yang mengguncang konglomerat teknologi nasional sudah cukup memberimu kehormatan besar. Masa depanmu tak terbatas. Jadi, mengapa kamu menghancurkan keluarga orang lain demi hal-hal dangkal ini? Mengapa menipu uang hasil jerih payah orang? Satu langkah salah, seluruh jalan hancur. Juman berasal dari latar belakang pedesaan. Mungkin karakternya tidak cukup kuat dan dia tak terhindarkan terseret oleh kesombongan. Sayangnya, kesombongan sesaat dan keinginan untuk mengikuti tren ini telah merusak masa depanmu. Bahkan jika kamu menulis makalah teknologi yang mengguncang dunia, sekarang sudah tidak ada gunanya.
Merusak masa depannya? Bagus. Seseorang seperti Suman yang menipu uang, merusak rumah tangga orang, hamil sebelum menikah, tahu rekomendasi sekolah pasca sarjananya goyah, lalu mengancam Wang Shueming untuk diam, menjebak Chen Xian untuk segalanya. Jika kami benar-benar memberinya rekomendasi itu akan menjadi bencana bagi sekolah dan masyarakat. Makalah Shuman itu... Sudah cukup kalian bicara? Man, jangan salahkan pimpinan sekolah. Song Huazi dan yang lainnya bermaksud baik. Mereka juga kasihan padamu. Dengar, akui saja semuanya. Aku akan memohon keringanan untukmu, berusaha mengurangi hukumanmu sebanyak mungkin. Mengaku? Aku, Shuman, mungkin berasal dari desa, tapi aku tak pernah melawan hati nuraniku. Segala yang kumiliki sekarang, ku dapat dari kerja kerasku sendiri. Aku tidak butuh belas kasihan siapapun, karena aku tidak bersalah. Man, ini kesempatan langka. Kamu harus berjuang untuk keringanan. Siapa sebenarnya yang butuh keringanan? Chen Xian. Mari kita periksa riwayat transaksi kartu ini, dan kita akan tahu. Tidak perlu. Kamu bersikeras menyelidiki ini itu. Ujung-ujungnya, kamu malah menyelidiki dirimu sendiri. Betul, persetan dengan penyelidikan itu. Kita harus menangkap bajingan tak tahu malu itu dan meringkusnya. Nanti kita lihat apakah kamu masih sehebat itu. Jangan buru-buru menghukum saya. Kita hanya perlu menarik laporan bank. Itu akan menunjukkan waktu dan lokasi pasti setiap pembelian. Dan siapa sebenarnya yang membeli semua barang mewah itu. Dan siapa yang menerima uangnya. Chen Xuan, kamu berani? Selidiki. Kita harus menyelidiki. Saya bilang, kita akan mengungkap kebenarannya. Bagaimanapun caranya. Saya berhutang pada seluruh sekolah untuk memberi jawaban yang jelas pada publik. Catatan transaksi bank. Memang bukti krusial. Chen Xuan. Kamu ada keberatan? Tentu saja tidak, tapi... Sudahlah, jangan buang-buang waktu. Ayo pergi. Halo, tolong bantu saya cetak riwayat transaksi kartu ini selama setahun terakhir. Baik, tolong tunggu sebentar. Silakan masukkan PIN kartu bank Anda. Kamu yang lakukan? Atau aku? Aku tidak tahu PIN kartu bankmu. Tentu saja kamu yang harus memasukkannya. Lalu apa yang harus aku masukkan? Tepat sekali. Yanyan kita bahkan tidak tahu PIN-nya. Bagaimana mungkin dia melakukan pembelian-pembelian ini? Kuras, dia mempermainkan kita lagi. Bukan perjalanan sia-sia. Lagi pula, ini untuk mengumpulkan bukti melawan Shuman. Laporan bank ini adalah bukti penting. Saat ini dia sedang mencetak bukti kesalahannya sendiri. Kita anggap saja seperti menonton pertunjukan badut. Halo, riwayat transaksi kartu bank Anda yang berakhiran 838 telah dicetak. Kamu tahu kenapa aku ingin mencetak laporan bank? Sudah kukatakan, kartu bankku hilang 10 bulan lalu. Tidak, tunggu. Kartunya dicuri olehmu, Chen Xian. Jadi semua catatan pengeluaran di sini tidak ada hubungannya denganku. Ini bukan bukti kesalahanku. Ini adalah catatan kriminal Chen Xian. Chinzi, kamu pikir kami bodoh? Kamu pikir bisa saja menyematkan catatan pembelian itu pada Chen Xian hanya dengan beberapa kata? Tahun lalu, 3 Agustus, pukul 3:45 sore. Ibu Su, saat itu ibu sedang membawakan kuliah umum besar, kan? Awalnya ibu ingin Chen Xian menjawab pertanyaan, tapi dia tidak hadir. Dia tidak menjawab. Sayalah yang menjawab. Ibu seharusnya ingat itu, kan? Iya. Tahun ini, 15 Maret, pukul 2:25 sore. Itu adalah mata kuliah penting Profesor Wang. Dan tahukah kamu, Chen Xian tidak hadir lagi. Dan saya ada di kelas sepanjang waktu. Saya rasa ingatan Profesor Wang tidak begitu buruk sampai dia lupa satu-satunya mata kuliahnya dalam 6 bulan terakhir, kan? Jadi pertanyaan saya adalah, bagaimana mungkin saya yang ada di kelas sepanjang waktu bisa secara ajaib berada di toko menggesek kartu untuk beli baju? Zeh, apa yang bisa kamu katakan tentang ini? Jelaskan? Jelaskan apa? Apa yang harus kujelaskan? Apa aku salah karena izin? Siapa yang bisa jamin tidak akan izin seumur hidup? Aku tidak menanyakan izinmu. Aku bicara soal catatan pengeluaran. Kamu yang pakai kartu, bukan? Suman, aku benar-benar kesal sekarang.
Aku selalu menganggapmu seperti saudara sendiri. Tapi, kamu terus berusaha memenjarakanku. Kamu pikir aku, Chen Xian, bisa kamu jebak terus-terusan begitukah? Ada apa? Tidak bisa melanjutkan kebohongan? Bermain korban lagi? Siapa yang bermain korban? Tunggu. Aku ingat sekarang, tanggal 15 Maret di kelas itu, Chen Xian memang minta izin. Tapi kamu cuman langsung keluar lewat pintu belakang setelah absen. Kupikir kamu ada urusan mendesak, jadi aku tidak menghentikanmu. Tapi sekarang setelah kupikir-pikir, kurasa kamu merencanakan semua ini dari awal, ya? Rencana apa? Katakan. Suman sengaja datang ke kelas untuk membuat alibi. Lalu dia menyelinap keluar untuk menggunakan kartu itu. Begitu rencananya terbongkar, dia bisa pakai laporan bank sebagai alasan dan menyalahkan Chen Xian. Tak kusangka orang semuda itu bisa begitu licik. Hari itu, aku ingat dia pergi tak lama setelah menjawab pertanyaanku. Dia meninggalkan kelasku. Jadi dia sedang membuat celah waktu untuk dirinya sendiri. Dia ternyata pergi ke toko untuk menggunakan kartu itu. Untuk berbelanja. Benar-benar tanpa sepengetahuan siapapun. Atau perhatian hantu sekalipun. Menarik. Profesor Wang dan konselor cukup kompak. Kamu pikir dengan pernyataan ini, aku hanya punya 2 orang yang bisa membuktikan aku di kelas, dan kartu yang digunakan di toko, aku hanya tidak mau mencari. Aku bisa dengan mudah menemukan lebih dari selusin. Tapi tidak masalah, tidak perlu semua itu. Ada catatan penarikan dari 3 bulan lalu, di ATM bank ini juga. Mari kita sederhanakan dan periksa rekaman pengawasannya. Mari kita lihat siapa yang benar-benar menggunakan kartu ini. Coba lihat sekarang, aku nggak bisa nunggu lagi. Aku akan panggil manajer bank sekarang. Kita harus cari tahu sampai tuntas. Chen Xian, kamu selalu bilang peduli sama perasaanku. Mau aku mengaku sendiri semua kesalahanku. Nah, hari ini aku balas budi. Sebelum mereka ambil rekaman CCTV, kamu siaran langsung dan minta maaf ke aku di depan semua netizen. Dan mengakui semua kesalahanmu sendiri. Barangkali nanti aku bantu bawain tasmu sebelum mereka bawa kamu pergi. Gimana? Aku ini baik banget kan? Bajingan, diem lo. Kamu tuh yang harusnya dikurung, bukan nyanyian kita. Udah, jangan teriak-teriak. Manajer Feng di sini mau bantu kita periksa kameranya. Dan kamu masih aja bikin keributan di sini. Bisa nggak kamu menghormatinya? Sedang apa-apa, Buhan. Jadi kapan kita ke ruang keamanan? Sekarang juga. Terima kasih manajer Feng. Baiklah, semuanya ikut aku. Ada apa? Kaki lemes? Biar aku bantu. Lihat, sudah aku bilang itu bukan nyanyian kita. Jangan senang dulu. Ini baru permulaan. Kenapa kamu pegangin dia, lepasin dia? Kalau aku nggak pegangin erat, gimana kalau dia coba kabur? Omong kosong. Semuanya diam. Kita sebentar lagi lihat waktu penarikan uangnya. Ada orang di situ. Tolong, jangan cari dia. Jangan berani-berani cari dia. Shuman, masih bilang bukan kamu. Saat kamu check-in hotel bersama Wang Xueming, kamu pakai baju yang persis sama ini. Apa yang sudah kukatakan? Shuman itu pelakornya. Pertama, dia cek rekening bank, lalu dia tinjau rekaman CCTV. Dia cuma nutupin jejaknya sendiri. Akhirnya, terbukti Shuman itu si wanita lain. Suman, kami semua di sini sudah kasih kamu terlalu banyak kesempatan. Kami nggak ada waktu buang-buang waktu bertele-tele. Kamu ikut aku balik ke sekolah sekarang juga buat adakan rapat umum. Kamu akan minta maaf ke Chen Xian di depan seluruh sekolah. Tunggu dulu, videonya belum selesai. Pak Wang, bisa tolong zoom in videonya 10 kali. Mau di zoomin 100 kali pun tetap kamu. Oh ya? Buka lebar-lebar matamu dan lihat baik-baik. Ini siapa? Ya ampun, itu Chen Xian. Benarkah? Pasti palsu. Itu bukan nyanyian kami, bukan nyanyian kami. Maksudmu rekaman CCTV bank itu palsu? Pahan, saya sudah meninjau rekaman CCTV-nya. Saya harap masalah di sekolah Anda ini tidak memengaruhi reputasi bank kami. Jangan khawatir manajer Cheng. Saya pasti akan menangani masalah ini dengan baik. Chen Xian, ada apa ini?
Kamu ceritakan semuanya, sekarang juga. Chen Xian, saya sarankan kamu berhenti berbohong. Wajah dan pakaian di video sudah menjelaskan segalanya. Satu-satunya yang bisa kamu lakukan sekarang adalah mengaku jujur. Ya, saya akui orang di rekaman CCTV itu adalah saya. Tapi Man, bukankah baju ini saya pinjam darimu? Karena ini merek desainer, saya belum pernah memakainya sebelumnya. Jadi, saya cuma ingin mencobanya sekali. Dan hari itu, kamu minta saya ambilkan uang untukmu karena kamu sibuk. Tidak mungkin. Kamu menimpakan semuanya padaku tanpa memberi kesempatan menjelaskan. Semuanya, lihat kan? Teman Chen Xian, apakah dia difitnah? Chen Xian, kamu benar-benar tidak jujur. Di titik ini, kamu masih mengarang cerita. Siapa yang mengarang cerita? Semua yang saya katakan itu benar. Begitu ya? Kalau begitu, kenapa tadi saat kita mencetak laporan bank, kamu bilang tidak tahu PIN kartu ini? Jawab saya. Kau tahu, Tuan Chen Xie? Bohong itu seperti gelembung. Begitu dimulai, kau butuh kebohongan tak terhitung untuk menjaganya tetap mengembang. Kau pikir itu kuat, tapi bahkan sentuhan ringan pun tak bisa ditahannya. Saat sudah cukup besar, kebenaran akan selalu memecahkannya. Keluar kalian semua, keluar. Kalian yang harus pergi. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Perusak rumah tangga hanya bicara kebohongan. Ibunya juga sama. Kalian semua pembohong. Aku bilang keluar. Wang Shuming. Dan kau, masa mudaku, segala yang kumiliki kuberikan padamu. Kau malah selingkuh dariku? Apa aku tidak berharga? Yun Xiang, berhenti berkelahi. Ini semua salah Chen Xian. Dia yang menggoda saya juga korban. Wang Shueming di depan semua media, jelaskan dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Chen Xian membuat akun WeChat yang persis seperti milik Shuman dan menggunakannya untuk menggoda saya. Aku tidak bisa menahan godaan dan akhirnya berada di kamar hotel bersamanya. Tapi hari itu di hotel dia menutup mataku. Jadi awalnya aku tidak tahu itu Chen Xian yang menyamar sebagai Shuman. Jadi itu yang terjadi. Tidak heran di rekaman CCTV dari Hotel Chingcheng kamu memanggil nama Shuman. Lanjutkan. Kemudian dia mulai memeras saya untuk uang. Kalau tidak, dia akan memberitahu istri saya Yun Xia tentang kami tidur bersama. Hanya mendengar nama itu saja sudah membuatku muak. Yun Xia, aku bersalah. Aku mengaku. Xiaodong, aku juga dipaksa dalam hal ini. Chen Xian ingin aku ikut bermain dan memalsukan catatan obrolan WeChat. Dia ingin menghancurkan reputasi Shuman, membuatnya kehilangan jaminan tempat di sekolah pasca sarjana dan mengambil segalanya darinya. Chen Xian, sungguh rencana yang licik dan kejam. Untuk keinginan egoismu sendiri, kau hampir menghancurkan reputasi Shuman dan hampir menodai kebanggaan sekolah. Kau bahkan membodohi kami semua. Sebagai ketua dewan sekolah, aku malu. Siswa Shuman, kami salah menilaikanmu. Kami minta maaf, kami telah menzalimimu. Maaf, kami minta maaf. Anggota dewan kepala sekolah, kalian juga tidak tahu apa-apa. Ini bukan salah kalian, dan tidak masalah kalau aku mengalami ketidakadilan kecil. Yang penting kebenaran terungkap pada akhirnya, itu sudah cukup. Chen Xian, lihatlah sikap Shuman. Sekarang lihat dirimu sendiri. Tidakkah kau merasa malu? Kalau dia punya rasa malu, maukah dia menjadi wanita simpanan? Jangan biarkan perusak rumah tangga tak tahu malu ini lolos. Kalau kau masukkan dia ke penjara, aku bersedia memberimu uang. Kau ditipu 350.000, aku akan ganti 400.000 ya. Aku mohon, beri anakku kesempatan lagi. Itu uangku, kau harus bayar padaku. Susuman, aku mohon padamu, beri kata-kata yang baik untuk anakku. Semua kesalahan ada padaku. Akulah yang gagas mendidik Yan dengan baik. Kalau mau menyelesaikan masalah, selesaikan denganku. Aku hanya meminta padamu. Tolong, beri kata-kata yang baik untuk anakku. Dia baru 25 tahun. Dia masih sangat muda. Kau tidak bisa hancurkan hidupnya. Aku akan bersujud padamu. Ibu. Aku akan bersujud padamu. Aku bersujud padamu. Ibu. Ya, kasih sayang orang tua tak terbatas. Kalau cuma dengan memohon semua masalah bisa selesai, buat apa ada hukum? Sebagai ibu Chen Xinyan, kamu cuma peduli melindungi anakmu sendiri.
Kenapa kamu nggak bisa mencoba berada di posisiku? Kalau rencananya untuk menjatuhkanku berhasil, apa aku harus menderita tanpa alasan? Maksudmu apa? Kamu mau anakku mati? Tidak bisakah kalian semua memaafkan anakku? Ah! Cukup, benar dan salah sudah jelas, seperti siang dan malam. Sebagai anggota Dewan Universitas Luoche, aku harus memberikan keadilan untuk Schumann. Chen Xian harus menghadapi konsekuensinya. Sebanyak apapun kamu ribut, hasilnya nggak akan berubah. Anggota Dewan benar. Semua ini gara-gara anakmu universitas kita jadi bahan tertawaan di internet. Dia bahkan berani hampir menghancurkan Schumann yang menulis tesis luar biasa itu. Universitas kita, bahkan seluruh dunia akademis, akan kehilangan seorang jenius. Aku nggak akan membiarkannya lolos dari ini. Benar, tesis itu. Jangan biarkan dia lolos. Tunggu. Rektor, kalau kamu benar-benar mengusirku, barulah universitas ini dunia akademis akan benar-benar rugi. Karena tesisnya Schumann itu yang menggemparkan semua perusahaan riset, aku yang menulisnya. Apa? Dia menjiplak tesisku. Dia mencuri semua yang kukerjakan siang malam dengan taruhan nyawaku. Apa aku nggak boleh melawan dan membiarkannya terus menipu semua orang? Astaga, masih banyak lagi yang bisa dibongkar. Dan ini skandal besar. Aku ingat jelas makalah AI Schumann yang revolusioner mengguncang seluruh negeri saat dirilis mendapat pujian dari banyak bakat-bakat ilmiah terkemuka. Ini topik terpanas saat ini. Ya, perusahaan teknologi besar bahkan mengklaim makalah ini adalah kunci untuk memimpin teknologi global. Kalau Schumann bukan yang menulisnya, akibatnya tak terbayangkan, dia mungkin akan membusuk di penjara. Chen Xian, kau menuduhku menjiplakmu? Kamu punya kemampuan apa yang layak ditiru? Cuman, tidak semua orang semencolok dirimu. Aku yakin aku sama bagusnya denganmu sebagai murid, aku cuma tidak suka pamer. Kepala sekolah. Semuanya di forum kampus, kalian semua berpikir aku menjebaknya untuk mencuri tempat Schumann di sekolah pasca sarjana. Itu sebabnya aku menjebaknya. Tapi siapa sangka, tempat itu awalnya milikku. Dialah yang mencuri segalanya dariku. Chen Xian, kalau kau menjebak Schumann karena menjiplak makalahmu, kau tahu akibatnya? Bukan cuma beberapa tahun di dalam, tapi seumur hidup. Justru karena aku tahu, akibatnya aku tidak langsung mengungkapkannya ke publik. Perusahaan teknologi besar sudah menandatangani kontrak R&D dengan sekolah kita. Jadi, kalau aku menuduh Schumann plagiat sekarang, pasti akan merusak reputasi dan masa depan sekolah kita. Itu sebabnya aku harus mengatur semua ini, untuk mengambil kembali milikku tanpa mencurigai perusahaan-perusahaan itu. Untuk mengambil kembali milikku, aku juga melakukan ini demi sekolah. Lanjut, aku belum puas mendengarnya. Schumann, berani kau ikut aku kembali ke asrama. Akan kungkap wajah aslimu di depan semua orang hari ini. Chen Xian, coba kamu pikirkan baik-baik. Perusahaan-perusahaan besar sudah mengumpulkan lebih dari 1.000 talenta terbaik. Mereka sudah membentuk tim penelitian. Mereka sudah menginvestasikan miliaran di muka. Dananya sudah tersedia. Dan sekarang kamu menuduhku menjiplak? Kamu sudah bikin ini berantakan banget. Pada akhirnya, gak akan ada yang bisa nyelamatin kamu. Yuan, Ibu, jangan khawatir. Aku nggak butuh diselamatin siapa-siapa. Soalnya, aku yang nulis makalah itu. Baik, karena kamu menggali kuburanmu sendiri, aku bantu kamu masuk ke dalamnya. Ayo pergi. Kembali ke asrama, sekarang. Mari kita lihat bukti apa yang bisa kamu kumpulkan. Maksud kamu apa? Kalian semua pergi? Bagaimana dengan masalahku? Nggak ada yang mau kasih jawaban ke aku. Ibu Zeng, tolong, jangan terburu-buru. Masalah ini menyangkut kelangsungan hidup sekolah kita dan semua orang di seluruh gedung ini. Tenang saja, begitu kepemilikan makalahnya ditentukan, sekolah akan memberikan penjelasan yang memuaskan untukmu. Dasar nenek tua. Begitu aku dapat hak cipta makalah itu, dengan dukungan perusahaan-perusahaan besar, aku pastikan kamu dan si Jalang Schumann sama-sama masuk penjara. Ada apa dengan Chen Xian? Apa dia beneran yang nulis makalahnya? Terserah dia yang nulis atau bukan. Selama aku bisa menjatuhkan Schumann, aku masih punya kesempatan untuk bebas. Lihat, ini naskah aslinya. Ada watermark aku di sini. Chen Xian, kamu pikir kamu bisa copy-paste tesisku ke komputermu, lalu kasih watermark kamu sendiri? Terus itu jadi bukti kamu yang bikin aslinya? Lucu banget. Bukti itu nggak meyakinkan. Chen Xian, kamu ada bukti lain? Nggak usah lihat pertunjukan kecilnya. Karena apapun yang dia hasilkan pasti palsu. Grup teknologi ini nggak cuma tertarik sama makalah ini.
Yang mereka benar-benar peduli adalah ini. Flash drive. Tepatnya, data inti di flash drive ini. Tesisnya cuma konsep. Teknologi di drive ini adalah inti sebenarnya. Dan itu nggak bisa dikopi. Karena aku pasang program proteksi. Kalau ada yang mencuri komputer atau HP-ku, aku dapat peringatan. Sejauh ini, aku belum terima peringatan apapun. Artinya, datanya belum disentuh. Oh, begitu rupanya. Nggak heran semua grup besar sudah bentuk tim project, tapi belum mulai pengembangan. Katanya mereka tunggu teknologi inti tertentu untuk mulai project. Ternyata kamu yang pegang teknologi intinya. Hah, Schumann, kamu benar-benar merahasiakannya dari kami. Maaf, Pak Rektor, aku nggak bermaksud menyembunyikannya. Aku tanda kontrak kerahasiaan dengan grup-grup itu. Sampai teknologinya sempurna, kedua belah pihak nggak boleh ungkap keberadaannya. Aman nggak kamu ungkap sekarang? Jangan khawatir, tinggal selangkah lagi untuk menyempurnakannya. Tinggal masalah waktu, dan teknologinya sudah siap dikembangkan. Aku sudah beritahu semua pimpinan proyek di grup-grup itu. Mereka putuskan untuk mulai pengembangan fase 1 dalam beberapa hari ke depan. Yang paling penting, hanya aku yang bisa menyempurnakan teknologi ini. Aku nggak takut untuk menunjukkannya. Karena meski mereka lihat, mereka nggak akan paham. Ini adalah kebanggaanku. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Apa yang terjadi? Schumann, kamu, jangan main-main. Teknologi ini menyangkut semua orang di sekolah kita. Kalau ada yang salah, sekolah kita akan didiskualifikasi. Baiklah, Schumann, jangan berbelit-belit. Bukannya kamu penulis aslinya? Kalau begitu, tunjukkan teknologinya supaya kami bisa lihat sendiri. Kamu. Chen Xian pasti kamu. Kamu bahkan menyalin dan menempel draft tesis asli saya. Kamu pasti sudah mengutak-atik flash drive saya. Kamu pasti sudah menghancurkannya. Bukan begitu? Katakan. Schumann, bukannya kamu sendiri yang bilang kalau kamu memasang mekanisme perlindungan di flash drive itu dan belum ada peringatan apapun? Bagaimana bisa kamu balik menyalahkan saya? Sekarang semua sudah lihat kan? Cumanlah yang melakukan plagiarisme. Sekarang karena tidak bisa menemukan bukti, dia menggigit seperti anjing gila. Ada apa? Sama sekali tidak ada peringatan. Data inti di USB drive kematian itu tiba-tiba hilang. Schumann, oh Schumann, kamu sendiri yang salah karena terlalu ceroboh. Tesis yang sangat penting ini. Tidak hanya kamu tidak merahasiakannya, tapi juga kamu malah membagi teknologinya di USB drive itu denganku. Membagikannya. Kalau begitu jangan salahkan aku. Sejak aku memutuskan untuk mengambil darimu, kursi masuk pascasarjana yang sudah dijaminmu. Semua milikmu akan menjadi milikku. Tapi kamu mungkin tidak pernah membayangkan kalau aku sebenarnya tidak pernah menghancurkan USB drive-mu. Teknologimu. Aku ingat Schumann pernah bilang, semua kata sandi akunnya adalah tanggal ulang tahunnya. Kalau begitu kata sandi login komputer ini, ini teknologi inti yang dikembangkan Schumann. Sangat dihargai perusahaan teknologi besar di negara ini, bukan begitu? Seperti yang diduga? Luar biasa. Apakah ini sistem peringatan yang pernah disebutkan Schumann? Untungnya aku sudah siap. Sekarang teknologi inti yang bernilai miliaran ini menjadi milikku pribadi. Schumann, sudah cukup. Berhenti berpura-pura gila. Kamu bukan penulis asli tesis itu. Jadi tentu saja kamu tidak punya data teknologi intinya. Akui saja. Kamu hanya seorang plagiat yang hina. Aku bukan plagiator. Untuk proyek ini, aku belajar siang dan malam.
mengikuti perkembangan riset terbaru. Di kampus dan online, aku berdiskusi dan berkomunikasi dengan semua peneliti top. Aku menghabiskan lebih dari 2 tahun untuk proyek ini. Semua orang melihatnya. Suman memang berdiskusi soal teknologi denganku. Aku bisa menjamin itu. Benar, aku juga memperkenalkan banyak talenta teknologi kepada Suman. Mereka semua bilang Suman itu jenius, penuh dengan ide-ide inovatif. Dengar itu? Chen Xian, kerja keras tidak bisa ditutupi oleh fitnahmu. Lalu bagaimana kamu menjelaskan file yang tiba-tiba hilang dari flash drive? Biar aku jelaskan. Teknologi ini awalnya dikembangkan olehku. Aku dengan baik hati membagikan semuanya padamu. Tapi apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan, Suman? Saat kamu dengar teknologiku dihargai sekolah dan diperhatikan perusahaan, kamu manfaatkan aku yang sibuk dengan riset untuk mengklaim keras itu adalah teknologimu, sambil mencuri karyaku. Pertukaranmu yang disebut-sebut dengan talenta teknologi hanya kamuflase untuk membodohi semua orang. Itu bohong. Kamulah yang menjiplak aku. Kamulah yang merusak teknologinya. Kamu pikir aku tidak bisa membuktikannya, ya? Jangan percaya sepatah kata pun darinya. Cukup. Apa yang salah dengan kalian? Kalian masih berdebat soal ini sekarang. Perusahaan teknologi besar sudah memulai fase pertama pengembangan. Tanpa teknologi ini, setiap guru dan murid di sekolah kita, setiap orang dari kita akan menghadapi kemarahan mereka. Katakan, apa yang harus kita lakukan? Suman, Chen Xian, aku tidak peduli siapa penulis aslinya. Saat ini kalian harus beri aku solusi. Cepat, sekarang. Sudah tidak ada solusi lagi. Chen Xian sudah menghancurkan semua teknologi di flash drive itu. Bahkan jika aku coba memulihkannya, tidak mungkin membuatnya 100% sama. Kalian harus paham, ini adalah R&D paling canggih di dunia. Satu kesalahan coding bisa menyebabkan kerugian besar. Apa? Dan sesuai tenggat waktu yang aku sepakati dengan kepala proyek konglomerat itu, mereka datang ke sekolah hari ini untuk ambil data inti dariku. Sudah tidak bisa dipulihkan. Aku juga sudah bingung. Jadi, kita benar-benar kacau? Chen Xian, bajingan. Kau tahu apa yang sudah kau lakukan? Demi keinginan egoismu sendiri, kau hancurkan karya hidup Suman. Kau hancurkan sekolah kita. Dan kau hancurkan kesempatan Daxia untuk tembus blokade teknologi barat. Kau adalah Daxia. Kepala sekolah, kau penjahat. Kepala sekolah, semuanya, tenang. Semua yang dilakukan Suman adalah untuk memicu kepanikan kalian, agar dia bisa alihkan semua kesalahan padaku dan buat kalian percaya dia adalah penulis asli makalah itu. Tapi sebenarnya, situasinya jauh tidak sekritis yang kalian pikirkan. Chen Xian, apa maksudmu? Jelaskan. Ini... Maksudku sederhana. Penipu akan tetap penipu. Cuman tidak bisa selamatkan kalian. Dia tidak bisa selamatkan sekolah. Dan dia pasti tidak bisa selamatkan Daxia. Hanya aku yang bisa selamatkan semua ini. Karena aku adalah penulis asli makalah itu, penguasa teknologi inti. Ini adalah teknologi intinya, yang membuat semua konglomerat teknologi besar bersatu untuk mengembangkannya. Benar-benar luar biasa. Bagus, karena tidak hilang sekolah kita masih bisa diselamatkan. Ini lebih dari sekadar diselamatkan. Ini kesempatan sekolah kita untuk melesat ke puncak. Sekarang aku mengerti. Masalahnya ada pada flash disk-nya. Suman, kamu gila. Kamu malu sampai ingin menghancurkan segalanya? Cuman, kenapa kamu bisa sejahat itu? Karena tahu kamu tidak bisa menyembunyikan fakta kalau kamu plagiat. Kamu ingin menyeret kami semua bersamamu. Kamu tidak lebih dari binatang. Tidak, bukan itu yang terjadi. Sudah kubilang, aku memasang sistem perlindungan pada mekanismenya. Jika isinya dihancurkan atau dicuri, sistem akan mengirimkan peringatan. Jadi, aku langsung diberitahu. Tapi sampai sekarang, aku belum menerima peringatan apapun. Tapi data kalian hilang. Apa artinya itu? Hanya ada satu penjelasan. Chen Xian membeli flash disk yang identik, replika yang sempurna, dan menukarnya dengan yang palsu. Yang asli ini milikku. Ada banyak flash disk identik di luar sana. Kamu tidak bisa seenaknya bilang itu ditukar. Mungkin kamu yang beli yang identik untuk menjebakku. Cukup. Draft asli tesis Suman ada di komputer Chen Xian. Teknologi intinya ada di tangannya. Kamu bilang dia bukan penulis aslinya? Lalu, bagaimana dia bisa membuka kunci sandi pada teknologi inti itu? Diam saja kamu. Karena kunci sandinya.
adalah tanggal ulang tahunku. Apa? Sudah kubilang ke Chen Xian sebelumnya. Semua kata sandi, akunku adalah tanggal lahirku. Makanya dia bisa mengutak-atik ponselku, narik uang dari kartu bankku, dan buka kunci sandi teknologi intiku. Bukannya itu cukup bukti kalau dia yang ganti flash diskku? Itu bohong. Kayaknya kamu cuman iri sama Yanyan karena dia lebih baik dari kamu. Yanyan mana? Teman macam apa yang kamu ajak bergaul? Kamu kejam dan hina. Man, kamu ingat nggak? Waktu dulu aku bagiin kegembiraan soal teknologi intiku ke kamu bilang, ciptaan yang hebat gini, kamu juga mau ikut merasakan. Makanya aku setel tanggal lahirmu jadi kata sandinya. Sekarang malah dipakai buat menjebak aku, apa kamu beneran udah? Buang sisa-sisa pertemanan kita. Chen Xian, udahan berpura-pura. Kamu nggak pantas buat sebut-sebut pertemanan. Nggak ada pertemanan di antara kita. Baiklah. Cuman, kamu kejam. Nggak heran kamu bisa mencuri tesisku dan teknologi inti tanpa ragu-ragu. Bukannya kamu bilang tesis dan teknologi inti itu milikmu. Kalau kamu bilang itu milikmu, ya udah, anggap aja milikmu. Hei, kamu ngomong apaan sih? Ibu, tahu nggak? Dibandingin siapa pemilik tesisnya, aku lebih peduli sama perasaan antar manusia. Sudahlah, ibu ayo pulang. Aku capek banget, aku nggak mau bertengkar lagi. Chen Xian, jangan pergi. Kalau kamu pergi, gimana kami bisa menjawab semua perusahaan besar itu? Betul, mahasiswa Chen Xian, proyek ini belum sepenuhnya berkembang. Kami tidak bisa melakukannya tanpa kamu. Kami butuh kamu, sekolah butuh kamu, universitas bahkan lebih membutuhkanmu. Tolong, jangan bertindak gegabah. Ketua Dewan, Rektor, Konselor, apa kalian benar-benar percaya padaku? Jangan khawatir. Tesis dan teknologinya semuanya milikmu, Chen Xian. Kami semua bisa bersaksi untukmu. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Ketua Xiao, maksudmu apa? Lalu, aku ini apa? Kamu cuma pencuri yang tak tahu malu dan rendah. Kamu itu apa? Kamu sampah, tidak berguna. Hahaha. Apa kamu benar-benar nekat mempertahankan penipuan ini, Chen Xian? Cuman, diam. Kamu yang penipu. Chen Xian, trikmu ini mundur untuk maju harus kuakui sangat mengesankan. Tapi biar ku kasih tahu, itu tidak berguna. Aku pergi. Karena tidak mau buang waktu untuk omong kosong yang tidak berarti ini. Suman, biar ku kasih tahu, hari ini kamu tidak akan kemana-mana. Mau kabur dari kejahatanmu? Mimpi. Kejahatan apa yang sudah kulakukan? Sudah terbukti kamu menggoda Wang Shueming, menipu uang, dan punya anak. Itu bukan aku. Kamu tidak berhak menghukumku. Apa aku punya hak? Plagiarisme, mencuri teknologi intinya, menipu semua perusahaan teknologi besar. Kamu pikir bisa pergi begitu saja? Shuman, tidakkah kamu pikir seharusnya kamu tinggal dan memberi penjelasan pada perusahaan-perusahaan itu? Kalian ingin membebankan semua kesalahan padaku. Kalian ingin aku yang menanggung amarah semua perusahaan, begitu kan? Hati-hati bicaramu. Ini tanggung jawab yang harus kamu pikul. Baiklah, aku bisa menanggung kesalahannya. Tapi aku ingin bertanya pada Chen Xian. Beranikah kamu membiarkanku tinggal? Tidak, cuman harus pergi. Hanya setelah dia pergi, baru aku bisa berbicara terbuka di depan para kepala semua grup teknologi besar. Katakan apa yang kumaksud, selama aku menguasai teknologinya, aku tidak percaya perusahaan yang hanya mengejar keuntungan akan menolakku. Anggota Dewan Pimpinan, tolong biarkan Cuman pergi. Aku akan menjelaskannya secara pribadi kepada grup-grup besar. Jika mereka marah, aku, Chen Xian, akan bertanggung jawab sepenuhnya. Yanyan, apa kamu gila? Kenapa kamu menanggung kesalahan untuknya? Bagaimana dia memperlakukanmu dulu? Ibu, bagaimanapun juga, aku tinggal dengan Shuman selama 4 tahun. Bahkan jika aku punya anjing selama 4 tahun, aku akan terikat. Apalagi seseorang yang pernah menjadi teman. Anggap ini sebagai hal terakhir yang kulakukan untuk seorang teman. Pergi. Kamu, Seperti yang diharapkan dari Chen Xian, orang yang mengembangkan teknologi mutakhir dengan kemurahan hati seperti itu, hanya sedikit di dunia ini yang bisa menandingi. Shuman, kamu, sekarang lihat dirimu. Gadis berbakat, kamu hanya sombong, mengandalkan reputasi Chen Xian. Kamu pantas menerimanya. Kamu tidak akan pernah menjadi apa-apa. Suman, bukankah seharusnya kamu berterima kasih pada Chen Xian atas kemurahan hatinya? Apa kamu bahkan tidak punya tata krama dasar? Aku akan menanyaimu untuk terakhir kalinya. Apa kamu yakin ingin aku pergi? Jika aku pergi, maka langkah terakhir teknologi ini tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelesaikannya. Ketika grup-grup besar datang bertanya, jangan menyesal.
Keluar, keluar sekarang. Kamu pikir kamu siapa? Selama nyanyian kita di sini, tantangan ilmiah apapun akan dihadapi langsung. Lanjutkan. Suman, jangan pergi, atau kamu mungkin menyesal nanti. Baiklah, aku pergi. Dengan proyek ini, sekolah kita akan menjadi salah satu universitas terbaik di Daxia dalam setahun. Wah, semua ini berkat siswa Chen Xian. Dia bintang keberuntungan sekolah kita. Benar, benar, benar. Siswa Chen Xian, kamu yang biasanya diam tapi selalu mengejutkan semua orang. Dia benar-benar anak emas langit. Terlalu baik para pemimpin. Saya masih banyak yang harus dipelajari dan ditingkatkan. Chen Xian, sekarang setelah kamu menangani Suman, jangan lupa urus juga Zhou Yunxia itu. Membiarkannya berkeliaran adalah bencana yang menunggu terjadi. Kamu berani membicarakan orang lain? Kamu sendiri yang jadi bencana. Kamu tidak ragu sama sekali saat mengkhianatiku. Aduh, sayangku, aku tahu aku salah. Kasih aku kesempatan lagi ya. Lagi pula, kamu juga ibu dari anak itu. Aku sudah banyak membantumu dulu dan aku sedang banyak tekanan. Duwei, pimpinan Project Group Teknologi Bai Sheng, Director Du sudah datang. Gao Long, pimpinan Project Group Teknologi Yun Xiao, Director Gao sudah datang. Jangan khawatir. Begitu dapat dukungan dari grup-grup besar, aku akan urus Zhou Yunxia itu. Cepat, ikut aku sambut para pimpinan proyek. Tidak usah, Direktur Han. Kami datang lebih awal. Semoga tidak mengganggu. Alasan kami datang lebih awal kali ini karena melihat siaran langsung tentang siswa Suman. Kami tidak bisa tidak merasa sedikit khawatir. Sekaligus kami ingin dapatkan teknologi intinya lebih cepat untuk memulai fase pertama R&D. Jadi, di mana siswa Suman? Hei, teman, biar aku jelaskan perlahan. Jadi ini pasti teknologi inti Suman? Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Hahaha. Kalian semua sudah gila. Komputer ini menyimpan teknologi inti yang bisa mengubah dunia. Dan kalian baru saja membukanya di tempat terbuka. Tidak takut bocor? Manajer Gao, Manajer Du, kesalahan ini sepenuhnya ada pada Schumann. Dia yang bersikeras bahwa dialah penulis makalah dan teknologinya. Chen Xian tidak punya pilihan selain mempresentasikan teknologi untuk membuktikan dirinya. Apa katamu, Chen Xian? Bukankah dia yang memfitnah Schumann di siaran langsung? Bagaimana dia bisa menjadi penulisnya? Para manajer. Begini kejadiannya. Schumann menjiplak makalahku, mencuri teknologiku. Agar keadaan tidak semakin parah, aku harus mengatur semua ini. Untuk memberi Schumann kesempatan mengakui kesalahannya. Tapi dia... Cukup, kamu Chen Xian kan? Sebaiknya kamu diam. Kami tidak percaya Schumann menjiplak apapun. Kamulah yang menjebaknya, Chen Xian. Bicara. Katakan yang sebenarnya. Hei, kenapa pada teriak-teriak? Pikir kamu hebat cuma karena jadi manajer. Tanpa kolaborasi anakku denganmu, kamu nggak ada apa-apanya. Kami nggak ada apa-apanya. Udah, jangan besar mulut. Dengerin baik-baik. Kolaborasi kami itu dengan Schumann, bukan dengan anakmu. Mengerti? Saudara-saudara semua, penulisnya memang Chen Xian. Lihat, tesisnya ada di komputer ini. Dan teknologi intinya. Bukankah itu bukti yang cukup? Omong kosong. Walaupun kami belum pernah lihat teknologi inti ini sebelumnya, kami sering berinteraksi dengan Schumann. Kami tahu persis dia orang seperti apa. Kami percaya karakternya. Iya, Schumann lebih mampu dari siapapun di sini, tapi dia nggak pernah sombong. Saya sama sekali nggak percaya Schumann akan menjiplak. Dia itu gadis yang baik dan jujur. Dia nggak mungkin melakukan hal seperti ini. Pasti Chen Xian yang menjebaknya. Para perwakilan yang terhormat, Anda pasti tertipu oleh sandiwara Schumann. Benar-benar tertipu. Siapa yang sebenarnya tertipu, kita akan segera tahu. Aku ingat Schumann pernah bilang padaku teknologinya punya sistem anti pencurian. Kalau ada yang berani mencurinya, ponsel dan komputernya akan berbunyi alarm. Sekarang aku akan hapus semua kode dasarnya. Mari kita lihat apakah komputer Chen Xian memicu alarm. Kalau tidak, maka itu membuktikan dialah yang menjiplak.
Alarm teknologi AI sedang dicuri. Bunyinya, alarmnya berbunyi. Jangan senang dulu. Dengerin baik-baik. Chen Xian, apa komputermu yang bunyi? Kenapa justru komputer Suman yang bunyi? Waspada. Chen Xian, kau berani sekali. Kau bahkan berani mencuri teknologi yang mengancam fondasi perusahaan. Kau ingin mati. Sayang, kemarilah. Aku benar-benar tidak tahu apa yang salah dengan kepalamu. Sifat aslinya sudah ketahuan kan? Dan kalian masih percaya kebohongannya? Kalian bodoh sekali. Chen Xian, kau akan membayarnya. Dia pasti akan membayar. Oh, benar. Dan orang ini. Wang Shueming, kan? Hah? Ini tidak ada hubungannya denganku. Semua orang tahu Chen Xian menjiplak. Aku tidak terlibat. Siapapun yang membuli teman sekelas Shuman tidak akan luput. Han Xiaodong, hubungi teman sekelas Shuman sekarang juga. Minta dia kembali untuk menyelesaikan ini. Aku akan telepon dia sekarang. Waspada. Teknologi AI sedang dihancurkan. Hentikan tindakanmu. Tidak tersambung. Terus, coba. Coba lagi. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Kenapa dia tidak mengangkat? Suman tidak akan sedemikian putus asa sampai tidak pernah kembali kan? Lihat apa yang telah kau lakukan. Tanpa mahasiswa Suman, teknologi ini tidak bisa diselesaikan. Kehilangan miliaran adalah hal kecil. Menerobos blokade teknologi asing itulah masalah sebenarnya. Kalian semua yang salah. Kenapa kalian hanya berdiri saja? Cari dia sekarang. Bahkan jika kita harus membongkar seluruh universitas ini, kita harus menemukan mahasiswa Shuman. Kalau tidak, aku akan buat kalian semua menyesal. Cari dia. Aku akan ke ruang siaran dan kerahkan seluruh sekolah untuk mencari. Cari. Cepat. Cari dia. Cepat. Bu, Mahasiswa Shuman, saya Han Zhengyu, anggota Dewan Wali. Saat ini, atas nama seluruh pimpinan sekolah, saya dengan tulus dan resmi meminta maaf kepada Anda. Kami salah. Kami telah berbuat salah padamu. Kami memperlakukanmu tidak adil. Kumohon, kembalilah. Hei, kamu lihat Shuman. Titik. Enggak. Kamu lihat Shuman. Hei, kamu lihat Shuman. Ada yang lihat Shuman? Ketemu dia. Luising nemu Shuman di lapangan sepak bola. Cepat, semuanya ke lapangan sepak bola sekarang. Bawa Chen Xian dan Wang Shueming. Dan cari murid Yao itu. Dia itu kaki tangan. Aku akan buat Shuman itu bertanggung jawab dan bayar. Pergi, sekarang. Pak Direktur Zeng, boleh saya lihat laporan tesnya dulu? Saya ingin memastikan hasilnya asli. Pak Direktur Zeng, ini anak siapa sebenarnya? Apakah ini Shuman? Men, sebelum hasilnya diumumkan, aku ingin tanya. Apa kita benar-benar tidak bisa kembali seperti dulu? Bisakah kita saling memberi kesempatan lagi? Aku benar-benar tidak ingin kita jadi musuh. kamu tidak dapat kesempatan. Diam semuanya, diam. Ini rumah sakit, tolong tenang. Semuanya, hentikan dulu pembicaraannya. Biarkan Pak Direktur Zeng mengumumkan hasil tes DNA. Berdasarkan analisis garis keturunan, kesamaan DNA antara Wang Shueming dan bayi baru lahir adalah 99,99%. Hubungan ayah dan anak dikonfirmasi. Pak Direktur Zeng, umumkan. Kurasa tidak ada yang masih ingin melihat pertunjukan Chen Xian. Dia ibunya, kan? Hasil tes menunjukkan kesamaan DNA antara bayi baru lahir dan Shuman adalah 99,99%. Hubungan ibu dan anak dikonfirmasi.